Baik, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang, selamat bergabung di acara Live Leaders Talk bersama dengan saya Ibra yang akan menjadi moderator untuk acara ini. Teman-teman sudah kenal Live ya? Atau kalau belum, kita coba putar sekalian profil dari Live Community. Baik, sekali lagi itu juga menjadi sapaan dari komunitas Live in Fullness Experience buat kita semua. Dan sebagai bangsa yang berpancasila, kita akan mulai dulu acara ini dengan doa. Saya akan bawakan secara Katolik. Bagi Bapak Ibu, Mas Mbak yang berkeyakinan lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan yang dipanggil dengan berbagai macam nama, kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami, teman lama dan teman baru, untuk bersama-sama belajar, berbagi inspirasi, terutama dengan narasumber kami, Mas Mahe, yang akan membagikan
pengalaman dan juga pengetahuannya bagi kita semua. Tuhan, kiranya pada malam hari ini pikiran dan hati kami bisa terbuka agar kami dapat menerima masukan-masukan inspirasi dari pengalaman teman kami. Semoga ini juga dapat menjadi kesempatan yang baik buat kami semua untuk saling berjejaring, membuka jalan-jalan kolaborasi baru, agar kami semua bersama-sama dapat mengamalkan pengalaman dan ilmu bagi kemajuan diri kami sendiri, kemajuan masyarakat dan bangsa kita. Sertai kami sepanjang pertemuannya ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Ya, Mas, Mbak, Brosis, saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah diperkenalkan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Live, dan tentu saja kita gak afdol ya kalau gak langsung dengar dari foundernya tentang Komunitas Live. Bersama kita telah hadir juga Pak Andreas Hengki Gosyanto, founder dari Live Community, yang akan menyambut kita semua. Mungkin Pak Hengki, silakan. Terima kasih Mas Ibra, selamat malam. Juga kepada Ibu Bapak semua, terima kasih sudah bergabung ya di acara live malam ini. Tanpa Ibu Bapak semua tentu acara ini jadi sepi ya, karena tanpa audiens. Saya terima kasih sekali. Mari kita menimba inspirasi dari narasumber kita, Mas Mahe. Terima kasih sekali sudah bersedia kesekian kali lagi berbagi untuk live, dan juga Mas Ibra ya. Mereka berdua ini juga bersama saya dan banyak teman-teman, ada Mas Indra dan Pak Adi juga di sini. Kami mendampingi orang-orang muda di live dan kami juga berjejaring ya. Kalau teman-teman, Ibu Bapak, Mas dan Mbak menonton tadi sekilas mengenai video, live, terkesan kan ini memang ada Katoliknya, betul didirikan oleh awam Katolik, tetapi ini bukan eksklusif Katolik gitu ya. Karena Katolik itu sejatinya adalah inklusif, merangkul seluruh golongan, tidak membedakan sama sekali gitu ya. Sehingga dalam kegiatannya kami memang ada beberapa jenis, terutama kita bicara mengenai kepemimpinan yang bagaimana memang kami yang hidup dalam tradisi iman Katolik mencontoh kepada Yesus Kristus yang oleh umat Kristen disebut Tuhan, oleh umat Muslim disebut Nabi Isa alaihi salam gitu ya, atau Al-Masih, Mesias gitu ya, yang mencontohkan bagaimana sebagai seorang guru mengajarkan keteladanan kepemimpinan yang melayani. Jadi itu yang kami hidupi, dan ini seharusnya bernilai universal. Yang tadi teman-teman melihat dari value life itu ada love, integrity, faithful, enlighten. Itu sangat universal, di mana kita melayani, kita punya integritas, kita setia kepada perjuangan visi misi kita untuk pelayanan ini, dan dengan melayani semua orang, justru pada akhirnya kita sendiri tercerahkan. Jadi di sini kita membuang semua egoisme kita, tidak ada egosentris, tetapi kita memberikan diri kita seutuhnya kepada sesama. Dan itu bukan untuk diri kita, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, juga teman-teman tadi dilihat di video profile tadi, ada career coaching, ada entrepreneurship coaching, ada influencer coaching. Semuanya itu tentu sifatnya adalah soft skill, dan tentu sangat umum, sehingga tidak hanya untuk kalangan Katolik saja, tapi untuk seluruh masyarakat kita, seluruh orang muda kita, lintas agama, lintas golongan, semuanya mari bersama-sama, berkomunitas, belajar bersama, bertumbuh bersama, dan semoga dapat menjadi pemimpin yang melayani, yang bermartabat, yang semoga bisa bersama-sama berkontribusi bagi Indonesia yang lebih baik. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Mas Mahe, Mas Ibra sudah bersedia sebagai narasumber dan moderator kita malam ini, dan juga Ibu Bapak semua, terima kasih sudah bergabung. Mari kita mengikuti acara selanjutnya. Saya kembalikan kepada Mas Ibra. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki, terima kasih juga telah mengorganisir ini semua sehingga kita dapat berkumpul dalam forum yang bahagia ini. Dan tentu saja kita sekalian langsung masuk ke topik kita hari ini, dan kita perkenalkan Pak Mahendra. Pak Mahendra ini kalau baca CV-nya panjang banget begitu ya, saya akan sebut beberapa poin saja. Pak Mahendra adalah seorang yang bergerak di bidang business development, transformation, dan inovasi. Beliau memang sangat inovatif begitu ya. Saya dengar-dengar kemarin waktu ngobrol dengan Mas Mahe ini sepanjang pandemi malah come up dengan startup baru.
sekarang sudah 3 startup ya, Mas Mahe. Senang sekali kita dapat kesempatan untuk mendengarkan inspirasi langsung dari Mas Mahe, terutama untuk topik kita malam ini, Top Habits Needed for 2023, gitu ya, Life Beyond Recession. Kalau kita dengar berita itu, berita soal resesi mulai mengemuka beberapa bulan terakhir begitu, tapi ternyata Mas Mahe bisa riding the wave dan malah come up dengan ide-ide baru yang inovatif. Terakhir ini ada Eureka EduTech ya, Mas Mahe, yang juga di-launch di akhir-akhir tahun ini. Dan saya looking forward banget nih untuk dapat inspirasi dari bersama-sama dengan Mas Mahe. Kita sambut dulu yuk Mas Mahe untuk hadir bersama kita di sini. Selamat Boleh malam, dong terima kasih. sambil Eh, oh sorry. Boleh tepuk tangan Terima beneran atau sambil pakai emoticon Oh. begitu ya? Ya, terima kasih sekali untuk moderator ya, Mas Ibra, sahabat lama saya juga Mas Hengki. Benar, ini adalah komunitas live. Saya coba cari tahu live ini adalah live in full experience ya, hidup dalam kepenuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun yang kita yakini, sejauh kita percaya kepada Tuhan yang membantu kita. Saya kira kita tuh makhluk yang sudah pemenang ya. Masih belum punah, malah tambah jadi 8 miliar bulan lalu. Ya. Baik, saya akan langsung mulai saja. Topiknya sebenarnya bukan topik ilmiah, ya, topiknya santai. Jadi Anda boleh bagikan tautan acara malam ini karena ini adalah obrolan santai, tapi saya harap serius. Yang akan saya ceritakan ini adalah terkait dengan apa yang akan kita lakukan tahun depan. Setiap akhir tahun, ya, setiap akhir tahun itu saya diminta beberapa orang lah ya. Kalau diminta kayak sesuatu yang heboh banget enggak sih. Diminta beberapa orang untuk kalau nggak menulis ngisi acara di Daai TV ya, Daai. Daai ya. Misalnya Daai TV ya, cinta besar dalam bahasa Mandarin, Daai TV. Untuk apa yang akan terjadi di tahun depan. Nanti minggu terakhir bulan ini saya juga diminta mengisi lagi. Saya kadang-kadang minder. Saya takutnya orang pikir saya itu cenayang, ya Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya boleh bagikan kepada Anda malam ini adalah bagaimana saya menjalani tahun ke tahun, bahkan sebelum pandemi itu dengan terencana. Ya. Jadi sehabis Anda memasuki ruangan Zoom ini, Anda keluar lagi nanti, Anda harus menjadi orang yang berbeda. Dalam arti Anda lebih disiplin. Kenapa? Pepatah lama yang mengatakan hidup itu harus dinikmati dan mengalir saja. Zaman ini sudah tidak berlaku lagi ya, mas-mas, mbak-mbak, bro and sis, tidak berlaku lagi. Tidak bisa kita hidupnya itu mengalir. Karena kalau Anda dan saya percaya pada aksiom itu, pada pepatah itu, artinya hidup kita itu diatur oleh tepi aliran air itu. Ya. Tepi aliran air itu belok ke kanan, kita ikut ke kanan. Ya, tepi sungai itu belok ke kiri, kita ikut ke kiri. Bayangkan teman-teman, Anda menjadi tepi sungainya itu. Anda yang mengatur kemana Anda ingin pergi. Kemana Anda ingin menentukan, mendefinisikan hidup Anda. Ya, malam ini bukan soal motivasi. Saya bukan motivator ya. Saya bukan Mario Teguh, juga saya bukan tokoh-tokoh yang Anda mungkin selama ini anggap sebagai orang yang memberikan kompor. Tapi saya akan kompori Anda malam ini. Saya lahir di Jogja, anak guru. Ya, ada yang dari Jogja, ya. Saya anak guru. Satu hal yang saya anggap sebagai kemewahan sebagai seorang anak guru adalah hidupnya terencana. Ya, saya melihat papa saya sudah almarhum, setiap malam selalu mempersiapkan apa yang akan beliau ajarkan atau beliau berikan pada murid-muridnya untuk pagi berikutnya. Dan itu terjadi berulang-ulang sampai saya bisa tebak. Ya, jadwal besok pasti ini. Ke kelas ini sampai hafal. Bahkan saya ikut membantu koreksi. Bagian dari hidup terencana ini adalah foundation, adalah dasar. Saya memulai sesi sharing kali ini. Sharing saya slide tidak terlalu banyak ya, banyak itu relatif. Tapi nanti saya akan diskusi dengan Anda ya, bagaimana saya bisa melalui tahun-tahun pandemi ini dengan pede, dengan confidence. Apakah saya tidak punya masalah? Oh, besar sekali. Saya di industri yang highly regulated. Tanpa pandemi pun dikit-dikit regulasi bisa berubah. Ketambahan pandemi, lebih parah lagi. Tapi yang menentukan saya bisa hidup confident adalah attitude saya. Saya tenang.
Saya tenang. Karena apa? It too will pass. Kesenangan tuh nggak ada yang abadi. Penderitaan pun nggak ada yang abadi. Apalagi kita manusia, makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Ya, nggak mungkin dibiarkan sendirian. Ya. Baik, saya akan mulai sharing screen. Nanti Mas Ibra, kalau misalnya ada yang bertanya, boleh stop saya. Tentu ya, kalau ada yang bertanya, mumpung masih ingat, silahkan stop saya. Would be lovely. Oke, teman-teman kalau mau bertanya silakan pakai fitur raise hand ya, atau langsung chat, dituliskan di chat box sehingga kita bisa langsung respon ke Mas Mahendra. Ya. Silakan Pak. Ini 2023 ada apa sih Pak Mahe? Kok perlu habit baru begitu ya? Betul ya. Memangnya 2023 beda sama 2022 atau 2021 ya. Kalau hidup kita mengalir, Mas Ibra ya, saya yakin kalau hidup kita percaya hidup kita mengalir. Setiap awal tahun ya nggak beda-beda jauh lah. Nggak beda-beda jauh lah dengan awal tahun 2022, 21, 20. Padahal kalau kita melihat ke kedalaman, setiap detil kehidupan kita di sekitar kita, nggak ada yang tetap. Tidak ada yang sama. Januari 2022, kita hidup dengan ketakutan yang digembar-gemborkan di Desember 2021. Ingat ya? Iya, betul. 2021 Januari kita hidup, waktu itu Delta yang itu ya, pandeminya Delta yang lebih parah. Ditakut-takuti di Desember 2020. Look what happened now. Ekonomi kita masih bagus. Kita resesi cuma 2 bulan. Ya, resesi itu adalah pertumbuhan minus 2 bulan berturut-turut. Dua kuartal berturut-turut. 2 kuartal berturut-turut baru disebut resesi. Kalau tidak berturut-turut belum masuk resesi. Pertumbuhan kita 3 kuartal pertama, Januari sampai September tahun ini, positif, 5%. Prediksi, tidak akan jauh-jauh nanti Desember, di angka itu. Artinya sepanjang 2022, berbanding terbalik apa yang ditakutkan di Desember 2021. Itu satu. Kalau hidup kita mengalir, ada yang disebut self-fulfilling prophecy. Nubuatan yang terjadi karena kita mempercayainya. Saya menolak itu. Ya, Bapak Ibu, saya di dunia bisnis, ya, saya juga masih buruh, kebetulan saya juga punya bisnis. Kalau orang seperti saya takut dengan apa yang akan terjadi masa depan, dan orang seperti saya ini banyak sekali, ya itu terjadilah yang terjadi. Dunia ini akan terjadi karena dipikirkan, ditakutkan oleh sebagian besar orang. Akhirnya segelintir orang yang optimis kalah. Jadi Bapak Ibu, 2023 pertanyaannya, emang ada apa? Satu, kita semua mendengarkan bahwa dunia akan mengalami resesi panjang. Ada 2 efek. Yang pertama, perang Ukraina dan Rusia. Ya. Yang kedua adalah runtuhnya infrastruktur teknologi yang dipelopori oleh startup-startup yang greedy, yang serakah, yang valuasinya menggelembung, lalu uang yang masuk dari pendanaan seri A sampai nggak tahu sampai Z mungkin ya, akhirnya dipakai untuk bakar duit, untuk promosi, mengembangkan jaringan. Habis itu kekurangan duit, go IPO sebagai exit policy. Yang kasihan adalah investor retail. Kayak saya, Anda ya, yang bukan institusi. Kita kecele. Kita membeli sesuatu yang overvalued. Jadi pertama ya, kita diambang resesi. Berita itu hanya ada di Indonesia. Berita itu di seluruh dunia. Pertanyaannya, so what? Emang kita bisa ngapa? Kalau mau terjadi resesi, biarlah resesi. 2021 kita sudah mengalami. Dan hari ini kita masih di sini. Ya. Kalau kita mau sesuatu, kalau kita mencoba mengontrol sesuatu yang kita tahu tidak bisa kita kontrol, sakit kepala kita. Ya. Yang bisa kita kontrol adalah sesuatu yang mikro, yang menjadi keseharian kita, yang berhadapan langsung dengan tubuh kita, pikiran kita, mental kita, dan relationship kita. Nah, kebetulan saya di kantor, kebetulan saya di industri. Yang bisa saya kelola untuk mensiasati kemungkinan yang akan terjadi di masa depan adalah mitigasi. Tahun 2006, Jogja kena gempa, yang tewas 6.000 orang lebih. Sejak itu di keluarga kami selalu siap ransel di pinggir kasur. Ransel itu berisi surat-surat penting, biskuit, ya, karena awet, dan 2-3 botol aqua yang 600 cc, 600 ml. Lalu ada power bank. Ya, dulu belum ada power bank, tapi sekarang sudah diisi power bank tas ransel itu. Dan sampai hari ini masih kita pertahankan. Kalau ada apa-apa tinggal cangking satu tas ransel keluar dari rumah.
Ya, itu mitigasi. Tadi pertanyaannya, ada apa 2023? Satu sudah ada ya, dampak-dampak ketakutan dari resesi. Yang kedua, pandemi. Pandemi ini mau ditakuti atau tidak, itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah kalau kita kena, kita nggak apa-apa. Kalau bisnis kita kena masalah finansial, nggak ada omset, itu yang kita hadapi. Tidak usah bicara makroekonomi, bukan urusan kita. Yang kita pastikan adalah tetangga kita membeli jualan kita. Misalnya kita jualan kue, dan kita membeli kue jualan tetangga kita. Ya, di sini kebetulan ada beberapa teman UMKM ya, saya senang sekali. Karena UMKM selama 3 tahun terakhir ini adalah sosok guru perekonomian Indonesia yang memastikan bahwa perekonomian mikro tetap berjalan. Ya, teman-teman, saya tidak takut dengan apa yang terjadi 2023. Saya takut dengan apa yang Anda pikirkan bulan ini. Kadang-kadang ya, masalah terbesar yang ada di dunia ini ada di dalam kepala kita, bukan di realitas. Karena media mengatakan seperti itu. Nah, saya akan mulai dengan slide berikutnya. Mari kita lihat. Tahun depan ada apa? Ini yang kabar gembira dulu ya. Kabar gembira dulu, silahkan Anda lihat. Ada 24 tanggal merah di luar hari Minggu tahun depan. Ya, senang ya Anda ya? Ya senang ya. Jadi Anda harus bahagia. Ada 24 tanggal merah di luar hari Minggu. Sabtu udah pasti libur ya. Kalau itu disebut tanggal abu-abu lah, ada berapa yang masuk. Ada 24 tanggal merah tahun depan. Apa yang Anda takutkan? Nggak ada. Ya. Justru di tanggal-tanggal merah itu adalah kesempatan Anda untuk melakukan sesuatu yang nanti akan saya beritahu. Ya, di saat Anda tidak sibuk bekerja, ada masa retreat, ada beberapa tips. Setidaknya ada 5 tips yang saya bisa bagikan hari ini. 5 itu bukan hal baru. Anda mungkin sudah melakukan 1, 2, atau mungkin 5-5-nya. Tapi saya Mamanya di tempat saya agak freeze. Oke, Pak Mahe, maaf suaranya agak nge-freeze, jadi hilang beberapa saat terakhir sampai tahun depan kita ada tanggal merah 24 hari. Teman-teman, maaf ada gangguan teknis, sepertinya Pak Mas Mahenya terlempar dari Zoom. Kita tunggu sebentar ya. Tapi kabar baiknya tetap sama, tahun depan tanggal merahnya tetap 24. Sambil. Terima kasih yang udah notifikasi juga di chat box sehingga kita bisa notify ya. Mas Mahe, selamat datang kembali. Masih mute sepertinya. Mohon maaf, nanti mungkin akan terjadi berulang-ulang karena sudah 2 hari ini agak kurang bagus. Saya sudah pindah ke hotspot. Wi-Fi kami nggak tahu, sinyalnya jelek sekali, lalu saya backup dengan hotspot. Nanti bila terulang, sabar-sabar ya, saya mencoba masuk kembali. Baik. Siap, Pak Mahe. Saya akan sharing lagi. Tadi terakhir sampai di kabar baik bahwa tahun depan ada 24 hari libur, hari tanggal merah, maaf. Dan ada 5 tips yang akan bisa dibagikan pada hari ini. Baik. Oke, berarti tidak terlalu banyak yang hilang. Jadi pertanyaan Mas Ibra tadi sama dengan pertanyaan yang ada di slide ini. Memangnya tahun depan ada apa kok perlu habit baru? Ya. Lalu sudah saya sebutkan juga tahun ini kita sudah mendengarkan apa yang akan terjadi tahun depan. Semua berita internasional maupun nasional sama isinya. Ada pandemi, resesi global, PHK massal startup, ada PHK massal industri yang konvensional yang bukan startup. Ya, tapi itu tidak bisa kita kendalikan. Ya. Kalau mau hujan, siapa yang bisa hentikan hujan kecuali ada pawang hujan ya. Tapi secara umum orang rata-rata seperti kita hanya bisa melihatnya melalui kita. Tinggal kita mau bagaimana. Yang ketiga, apakah hal-hal yang sudah kita lakukan tahun ini 2022 itu belum cukup untuk kita siap menyongsong tahun depan? Itu pertanyaannya.
Ya, saya mencoba untuk membuatnya menjadi sederhana, dalam bahasa yang sederhana, dalam bentuk tips-tips. Mari kita lihat. Tahun depan, teman-teman, ya, kita hanya perlu 5. Menurut versi saya ya, Anda boleh tambahkan atau boleh kurangin. Tapi hari ini saya mau share yang saya ingat, karena itu yang saya lakukan. 4 yang pertama, 4 yang terakhir adalah mulai dari akhir. Anda harus sehat secara fisik. Anda harus sehat. Anda jangan sampai sakit. Karena sekarang itu mudah sekali sakit. Baru sebulan yang lalu kena COVID sembuh. Bulan ini kena lagi varian yang lain. Ya. Jadi upayakan kalau sakit pun sakitnya ringan. Karena kalau tanpa ini, 4 di atasnya susah dilakukan. Ya. Yang kedua adalah relationship health. Kalau Anda punya masalah di tahun ini, tahun sebelumnya, nggak selesai-selesai, ini mumpung sebelum tahun baru selesaiin deh, atau dikurangi deh intensitasnya. Musuh itu 1 terlalu banyak, teman 1 juta kurang. Ya, jadi relationship itu bisa di dalam keluarga atau person dengan person, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua atau dengan sibling. Ya, jadi saya yakin relationship ini membantu kita menjadi lebih enteng. Ya, menyongsong tahun baru. Tahun baru ini benar-benar, aduh, udah nggak punya musuh lagi nih gua. Ya, yang ketiga adalah knowledge updates. Nah, ini mulai saya kasih warna ini fantasinya. Knowledge updates itu penting. Yang kedua, yang nomor 2 adalah wider networking. Nanti saya beri tips, teman-teman. Saya sangat pede dalam berjejaring. Mulai dari berbagai profesi yang paling aneh sampai paling yang tidak aneh, yang paling biasa-biasa aja, jejaring saya ada. And I'm proud of being friends with them, every single of them. Ya, wider networking. Nah, yang paling penting ini ada 5. Yang paling penting yang harus Anda perjuangkan adalah mental health. Jangan sampai Anda stres, depresi karena ditakut-takutin di tahun ini. Jadi Anda tidak siap menyongsong tahun depan. Gimana caranya? Oh, teman-teman, saya akan kasih tahu habit saya. Barangkali cocok buat Anda. Ya. Saya akan bercerita sebuah metafora. Ini adalah bapak penjual buku. Ya, kayaknya di India lah ini ya. Bapak ini sedang ngobrol dengan tetangganya. Kira-kira obrolannya begini. Si bapak ini bilang, mereka memintaku $200 per bulan untuk melindungi tokoku. Jadi aku membayar sejumlah yang mereka minta. Tetangganya bilang, no way. Bagi preman-preman itu, dapatkah kamu menjamin bahwa setelah kamu membayar $200, tokomu aman? Bapak ini bilang, saya tidak yakin soal itu. Tapi yang saya yakin adalah kalau saya tidak membayar, toko saya pasti tidak aman. Beda ya? Yang pertama adalah, saya akan bayar $200. Tapi apakah saya bisa menjamin bahwa tokoku menjadi aman? Saya tidak bisa menjamin. Tetapi kalau saya tidak membayar, sudah pasti tidak aman. Cara pandang seperti itu kita perlukan di tahun depan. Ya, mana yang lebih bisa kita prediksi, itu harus kita fokuskan energinya di sana. Jadi Bapak ini membayar $200. Bagi dia, $200 itu minimal ada kepastian bahwa sebagian dari keamanannya sudah ada, dia pegang. Bahwa tidak aman 100% nggak masalah. Tapi kewajibanku udah ada loh, $200 kepada preman-preman itu. Ya. Jadi si Bapak ini mengatakan kesimpulannya, saya yakin 100% sesuatu yang buruk akan terjadi bila saya tidak melakukan apapun. Ya. Itu dosa kealpaan, sin of omission. Ya. Dosa kealpaan itu adalah harusnya kita lakukan, tapi tidak kita lakukan. Ya salahnya sendiri, akibatnya adalah diganggu preman. Ya, dalam kasus Bapak ini. Ini adalah cara saya berbicara soal capacity building dalam tingkat personal. Membangun kapasitas. 3 tahun loh kita sudah kena pandemi. 3 tahun kita belajar apa? Wah, saya nggak sempat belajar, saya sibuk cari uang. Sibuk cari uang, kalau Anda mencari uangnya kreatif, Anda sebenarnya sudah belajar. Kalau cara berjuang Anda lebih heroik, Anda sudah belajar. Banyak orang tidak menyadari, akhirnya depresi. Aduh, saya malah makin bodoh selama pandemi. Nggak kerja, nggak ini, nggak belajar. Nah, teman-teman, selama masa pandemi ini, coba direfleksikan kembali 3 tahun terakhir ini, 2021, 2022, dan 2020 ya. 2020, 3 tahun terakhir ini. Coba Anda catat, Anda tulis di note, beli note yang 15.000 perak. Catat, 3 tahun terakhir selama pandemi ini saya sudah maju berapa langkah. Apakah saya lebih memilih bacaan saya? Apakah saya sudah punya keahlian tambahan? Apakah saya lebih pede? Apakah saya lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain? Apakah saya membaca ilmu-ilmu baru? Catat.
Jangan tidak dicatat. Saya catat. Saya punya jurnal, Mas, Mbak ya. Saya punya jurnal. Karena dengan menulis, saya sedang men-save tulisan itu di dalam flash disk saya, dia ada di sini. Kalau Anda hanya membaca, kurang kuat. Anda harus menulis, Anda lihat lagi, ada di sini. Ya, mari kita lihat. Ketika Anda memasuki ruangan Zoom ini kurang lebih 20 menit yang lalu, saya andaikan Anda adalah pisau Victorinox ini ya, pisau lipat. 20 menit saya berbicara dengan Anda, saya dan Anda sama-sama mendapatkan tambahan tools yang baru. Nanti setelah saya selesai sharing, harapan saya ketika diskusi, kita semua mendapatkan tools-tools yang lebih baru lagi, lebih banyak lagi. Ini harapan saya. Saya harus membuatnya menjadi visual. Kalau hanya verbal, beda cerita. Tapi Anda harus melihat, nih loh, Anda jam 7 tadi, yang tengah Anda jam 7.30, nanti jam 9 malam Anda sudah akan mendapatkan pisau seperti itu. Kita menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih knowledgeable, ya, menjadi lebih, 2023 itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang penting saya tahu apa yang saya kerjakan. Ini yang tadi saya rangkum, ya, ada 5 tipsnya. Pertama, yang paling penting adalah jaga mental health. Anda jangan stres, Anda jangan kepikiran, ya, untuk sesuatu yang belum terjadi. Lebih baik Anda pikirkan, kalau sesuatu itu terjadi, Anda siapkan plan A apa, plan B apa. Kalau Anda tidak bisa sendirian, Anda talk to your friends, teman dekat, orang tua, atau siapapun yang Anda anggap bisa jadi teman bicara. Ya, nanti akan saya share kontak saya dan sosial media saya. Anda boleh talk juga dengan saya. Ya, saya bukan konsultan, tapi minimal saya punya kuping besar. Ya, supaya depresi Anda atau apa Anda bisa di-share ke saya. Ya, saya dapat sedikit dari beban Anda. Mari kita lihat. Pepatah purba mengatakan mungkin usianya sudah 2000-3000 tahun yang lalu ya, saya nggak tahu nih. Tapi kata-kata ini saya ingat sekali, bagus sekali. Ya, mari kita lihat. Ya, nggak perlu kamu tuh khawatir akan hidupmu, akan apapun yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Memangnya siapa di antara kamu yang karena khawatir lalu hal-hal menjadi lebih baik? Ya, karena khawatir, kamu harus khawatir, Mahendra. Kamu harus takut. Kamu nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong. Kamu harus takut. Emangnya dengan takut ada sesuatu hal baik yang saya dapatkan? Ada kemajuan, ada progres? Nggak ada, teman-teman. Saya sudah mengalami. Ya, saya sudah mengalami titik nadir ketika bisnis di perusahaan tempat saya bekerja benar-benar kolaps. Tapi pada saat kolaps itu kami belajar banyak. Kami menjadi lebih wise. Kami jadi tahu kelemahan kami apa. Sama dengan ketika Anda punya sakit, Anda punya penyakit, komorbid misalnya ya, Anda lebih bijak dalam mensiasati yang namanya COVID, pandemi COVID. Kalau Anda tahu kelemahan Anda akan lebih bijak. Ya, yang bisa berbuat bijaksana seperti itu hanya yang punya pengalaman buruk. Kalau hidupnya nggak pernah bermasalah, nggak enak kok ini, nggak tahu betapa hidup sehat itu enak, nggak pernah sakit. Ya. Hidup sehat itu kayak apa ya, gini-gini aja. Tapi bagi orang-orang yang sakit, tiba-tiba sehat, beda cerita. Mari kita lihat lagi. Ini adalah, saya ada 2 portal yang sering saya baca tiap hari untuk cek update berita. Salah satunya adalah Detik. Ya. Saya kira hampir semua pernah membaca detik.com ya. Bapak Ibu lihat, ini adalah menu yang ada di detik.com, sebelah kiri. Tergantung Anda mau membaca yang mana. Saya hanya membaca yang ini, Bapak Ibu. Saya hanya membaca teknologi dan olahraga, finance dan entertainment. Saya tidak membaca yang sifatnya pemilu. Saya tidak membaca yang si ini berantem dengan itu karena beda partai, si ini berantem dengan itu karena beda agama. Itu bagi saya tidak membuat saya menjadi lebih damai. Ya. Saya hanya membaca yang terkait dengan profesi saya. Saya harus baca finance. Karena saya orang perusahaan, saya orang corporate, saya harus tahu bank kebijakannya seperti apa sekarang. Ya. Entertainment itu menghibur saya, apa yang lucu-lucu. Kalau teknologi, memang itu bidang saya. Saya harus memastikan bahwa saya update. Saya harus bisa menjadi referensi dengan keep myself updated. Ya. Lalu sport, saya suka olahraga, terutama ikuti MotoGP, Formula One, sama tenis. Sepak bola hanya kalau seperti Piala Dunia. Tapi yang kecil-kecil saya hanya lihat hasilnya aja di pagi hari. Ya. Ini yang saya lihat. Saya juga membaca kompas.com ya. Kalau Anda lihat, hampir sama dengan Detik, ada banyak menu di sana. Saya memilih. Ini yang saya pilih.
hampir sama dengan yang sebelah kiri. Bola, techno, money, lifestyle, dan traveling. Oh ya, saya suka traveling. Waktu SMA dan mahasiswa di Jogja, saya jadi guide untuk turis-turis asing mendaki gunung di Merapi dan Merbabu, Bapak Ibu. Ya, jadi saya meskipun gemuk gini sekarang, dulu kurus. Saya jadi guide untuk orang-orang asing yang pecinta alam, mendaki Gunung Merapi, Gunung Merbabu, itu ya. Saya suka traveling. Ini yang saya pilih. Saya serahkan kepada Anda. Kalau Anda mau tidak stres, kalau Anda mau siap menyongsong 2023 dengan mental health yang baik, be wise. Anda pilih dengan bijaksana. Tidak semua berita Anda harus tahu. Jangan FOMO, fear of missing out. Jangan Anda minder karena orang-orang tahu. Misalnya Anda arisan itu loh, ibu-ibu yang lain kok bisa ngomongin soal Kaisang sama si Erina gitu loh. Kok saya kok nggak tahu apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ya, jangan ikut-ikutan. Sejauh Anda punya mental health yang terjaga, itu sudah siap menyongsong 2023 tahun depan. Dan tahun depannya lagi, dan tahun depannya lagi insya Allah. Ya, teman-teman. Ini adalah cara saya memilih. Tidak semua hal kita harus tahu. Kalau memang kita perlu tahu, orang lain pasti akan mengingatkan pada kita, Mahendra, kamu sudah baca belum? Ada gempa di daerah ini. Kamu punya saudara kan di daerah sana. Nah, orang lain pasti kasih tahu. Apalagi kalau itu berita headline. Nggak perlu cari tahu sendiri. Tapi ini pilihan saya. Teknologi, sport, finance, entertainment, lifestyle. Ya, karena kami kebetulan juga hidup dari situ, dari gaya hidup masyarakat. Ya. Ini salah satu cara saya memilih. Berikutnya adalah saya belajar selama pandemi. Kalau dihitung, Mahendra masih belajar. Kalau saya cerita, teman-teman saya yang udah sepuh-sepuh ya, udah 60 tahun, 65 tahun, mereka pamer di Instagram mereka, atau di Facebook mereka dapat sertifikat dari Udemy, dari tempat-tempat itu, cara bikin konten. Gila ya, mereka hebat sekali gitu ya. Ini lihat ya, Udemy itu berbayar, sebenarnya murah sih, cuma 100.000, 150.000. Tapi mereka punya ribuan training atau course ya yang free. Saya kasih contoh nih, teman-teman semua. Coursera juga free courses, dapat digital certificate. Kurang apa coba? Ya, kalau Anda masih muda, 25 tahun, 30 tahun, sertifikat itu penting untuk Anda karir ya, untuk Anda berkarir. Anda belajar sesuatu yang baru atas inisiatif pribadi, tidak dibiayai kantor. Itu suatu inisiatif yang plus point ya buat Anda. Perusahaan melihat ini orangnya pembelajar. Jadi Udemy dan Coursera yang paling terkenal, sebenarnya LinkedIn juga ada. Itu memberikan banyak yang gratis. Mari kita lihat apa sih yang mereka berikan. Coba Bapak Ibu lihat di bawah itu kanan dan kiri, ada nggak yang cocok dengan Anda? Itu saya pasang cuma sekelumit. Ketika saya browsing, waduh, saya sampai bingung. Ini kayak pergi ke supermarket, semuanya gratis. Suruh ambil, suruh bawa. Saya punya keranjang cuma muat untuk 10 item aja. Ibaratnya seperti itu. Saya sampai bingung. Semuanya gratis. Tapi semuanya lama. Kapan saya punya waktu gitu? Ya, silakan Bapak Ibu lihat. Misalnya yang Udemy itu ada online marketing for introverts. Jadi Anda belajar online marketing untuk orang-orang yang kurang percaya diri ya, yang minderan gitu. Harganya Rp 6.400 itu free, sekarang free. QuickBooks Pro, Business Personal, Affiliate Marketing, semuanya free. Lihat yang kiri dari Coursera, semuanya free. The Science of Well-being, ilmu tentang bagaimana hidup dengan sehat, bahagia. Masa kita nggak tertarik sih? Free loh, dapat digital certificate. Kurang komporin kayak apa? Coursera itu menarik kita supaya selama pandemi kita belajar. Anda nggak manfaatkan, sayang sekali. Ya. Mas Mahe, permisi tanya sedikit ya. Kalau saya boleh. masuk ke Coursera sama Udemy itu isunya malah sebaliknya gitu. Saking banyaknya yang bagus begitu, ada kesulitan juga untuk memilih mana ya, yang mana paling efektif begitu ya. Iya, betul. Betul, saya juga kesulitan memilih. Makanya kalau Anda tidak terlalu pelit-pelit amat dengan belajar, saya contohnya ya, saya memilih yang bagus, yang berbayar, saya bayar 150.000. Bapak Ibu, Mas Mbak, saya bayar hanya dalam tanda petik ya, 150.000. Saya kursus di misalnya kayak di bimbingan belajar aja nggak boleh segitu. Ini 150.000, ada 12 kelas, masing-masing 2 jam. Kalau Anda tidak mau bingung, Anda pilih yang berbayar. Karena yang berbayar itu selected, pasti premium ya. Kualitinya pasti premium. Itu masih lebih rated ya. Siap. Iya. Siap.
Ya, jadi saya ngumpulin, bukan saya ngumpulin sertifikatnya sih, saya memang pengen tahu. Saya pengen tahu ilmu ini apa, tentang apa, dan saya dapat benefitnya. Jadi Mas-mas, Mbak-mbak, ya Anda sekarang tahu bahwa di luar sana itu Anda bisa belajar dengan gratis. Kalau dengan gratis saja Anda tidak ambil, mungkin Anda tidak tahu. Dan sekarang jadi tahu. Nanti Anda keluar dari ruangan Zoom ini, you decide. Jangan sia-siakan, masih ada berapa hari ini? Hari ini tanggal berapa ya? 2 minggu lagi. Masih ada 2 minggu lagi di tahun ini. Jangan sia-siakan. Ya, Anda nanti boleh, saya akan share kontak saya, ya, tapi jangan disebarkan kemana-mana ya. Ini karena kita di ruangan Zoom yang sama. Anda nanti boleh diskusi dengan saya. Yang saya katakan adalah versi saya. Belum tentu cocok, tapi mungkin polanya sama. Don't waste time. Ya, jangan buang-buang waktu. Ya. Barangkali ada yang lain mau bertanya, Mas Ibra, mengenai dua hal ini. Ini ada pertanyaan dari Mas Tony, Boleh bahwa dibaca. saat ini tuh pengalamannya beliau, ada beberapa manajer yang belum terbiasa untuk googling, buka Google. Bagaimana mendorong orang Indonesia agar berani buka internet karena dalam bahasa Inggris? Mungkin ada yang beberapa yang punya isu bahasa ya, Mas Mahe. Ya, baik. Gampang sekali. Di dunia ini, selain Tuhan menyediakan segala sesuatunya, Google juga menyediakan segala sesuatunya yang lain. Silahkan klik Google Translate. Ya, Google Translate. Ini tinggal soal kemauan aja. Ya, Tuhan menyediakan segalanya, termasuk Google menyediakan turunannya. Ya, Iya. silahkan diterjemahkan. Ya, langsung diterjemahkan. Bahkan beberapa channel pendidikan YouTube yang gratis seperti Khan Academy, itu Anda bisa langsung subtitlenya dalam terjemahannya. Bisa transcribe tulisan dalam bahasa Inggris aslinya atau terjemahannya dalam bahasa lain yang dipilih. Ya. Memang kita harus mengajari orang-orang yang usia 35 tahun ke atas lah, bahwa fitur-fitur tertentu itu mungkin kelewatan. Bahwa itu ada tapi tidak tahu mereka. Kita harus bantu kasih tahu ya. Teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini kasih tahu. Bantu teman-teman Anda, senior-senior Anda, atasan Anda, business owner di mana Anda bekerja. Kasih tahu bahwa di luar sana itu tidak ada waktu terbuang sia-sia. 3 tahun pandemi dan kita nggak belajar apa-apa, itu bagi saya itu aneh ya. Justru selama pandemi ini banyak orang belajar. Lembaga-lembaga pendidikan gratiskan beberapa hal supaya orang keep busy. Tujuannya apa? Kalau kita tuh sibuk, kita nggak sempat depresi. Kalau kita sibuk, kita nggak sempat berpikir hal-hal yang aneh-aneh. So keep ourselves busy learning. Ini tips saya. Saya sudah lakukan. Dan kemudian saya juga suka baca buku. Saya kolektor buku. Ya, langganan saya di Gramedia sama Periplus kalau untuk buku impor, terutama Periplus. Ada lagi pertanyaannya? Itu sih. Jadi memang betul bahwa di Google Translate juga udah bisa fitur conversation ya, bisa langsung live Bisa translate langsung. bahkan. Yes. Ya, Ini ada tidak yang harus tanya yang di juga. desktop, yang di handphone pun bisa. Yang di handphone pun bisa. Oke. Nanti bisa dicoba ya, Mas Tony. Kalau butuh pertanyaan lanjutan bisa kontak langsung nih sama Mas Mahe. Iya. Oke. Teman-teman, Ini silakan Mas Ibra. ini ada yang bertanya juga, Udemy itu berbayar atau gratis? Banyak yang gratis ya, tapi memang ada juga konten-konten yang berbayar begitu ya, Mas Mahe. Saya ambil yang berbayar supaya tidak milih, supaya tidak bingung milih. Karena yang gratis-gratis itu pasaran ya, banyak sekali. Leadership itu banyak sekali yang gratis, bingung kita milihnya. Tapi kalau kita ambil leadership-nya John Maxwell berbayar 100.000, saya ambil itu. Sudah pasti dipilihkan kan sama Udemy yang premium. Lagi pula ada Black Friday, ada banyak diskon ya sekarang ini. Iya benar. Ya. Anda bisa membeli kuponnya juga, tokennya dengan discounted rate. Ya, teman-teman, kadang-kadang kita tidak tahu karena bukan kita menyerah tidak tahu aja udah pasrah. Mungkin kita kurang punya keinginan untuk eksplorasi. Ya, kalau kita punya keinginan eksplorasi, kita itu adventurer, kita itu aventurir ya, petualang di dunia internet. Kita akan mendapat banyak hal yang bahkan kita nggak perlu keluar sepeser pun dan tetap dapat digital certificate. Ya. Tentu Anda jangan terlalu pelit untuk diri Anda sendiri. Anda mau membayar rokok 25.000 per hari. 25.000 kalikan 30 hari. Itu sudah bisa dapat berapa course Udemy atau Coursera. Ya. Anda harus fair dong dengan diri Anda sendiri.
Saya boleh lanjutkan Mas Ibra kalau nggak ada Siap, siap. pertanyaan? Oke, Sepertinya sudah. Silakan lanjut dulu, Mas Mahe. siap. Nah, saya kembali ke sini lagi. Januari tahun depan, Februari, Maret, April, contohnya nih, karena saya setiap tahun membuat ini. Anda Januari, selama Januari aja, fokus Anda belajar public speaking bila Anda orang yang ingin belajar itu. Januari harus selesai. Februari, ganti networking. Gimana sih tips caranya memilih network? Bagaimana kita membuat segmen, indexing, bagaimana kita sustainable dalam berjejaring. Maret, content writing. Karena apa? Kalau Anda sudah jago public speaking, Anda sudah punya networking, Anda mulai dong aktif di sosial media. Habis itu, Anda tuangkan gagasan Anda ke dalam e-book. Saya kebetulan mitranya Google untuk penulisan e-book para eksekutif. Sudah ada 14 batch orang menulis e-book. Ya, tidak semuanya memang berhasil, tapi beberapa orang sudah menerbitkan. Saya sendiri sudah ada 7 judul buku di Google Playbook. Anda cari buku saya di sana, bisa. Lalu ada beberapa buku lagi yang diterbitkan secara print di Gramedia. Ya. Ini, contohnya adalah ini. Januari saya pengen apa? Pak Mahendra, saya pengen belajar main gitar. Oh, itu nggak cukup 1 bulan. Januari, Februari, Maret belajar main gitar. Udah, jangan belajar yang lain. Jangan belajar piano, jangan belajar yang lain ya. Tentu sambil melakukan hal yang lain, tapi gitar aja gitu. 3 bulan. Contohnya. Ini adalah, saya biasanya share di Instagram saya, buku-buku yang saya baca. Menu for November 2021. Setahun lebih yang lalu. Itu buku yang saya beli di Periplus. Apa bisa 5 buku itu dibaca habis di bulan November? Tidak bisa. Kecuali saya pembaca cepat, tidak bisa. Tapi saya punya tips. Ketika saya membeli buku, saya tandai, saya kasih marking bab-bab yang berhubungan di antara 5 buku itu. 5 buku itu memiliki kesamaan benang merah untuk beberapa bab tertentu yang saya baca itu. Bukan keseluruhan buku. Bab-bab yang punya benang merah saya baca bersamaan. Ya. Jadi cara membaca buku yang efektif pun juga begitu. Kalau enggak nanti akan membaca palu gada. Semua buku Anda baca. Lebih baik Anda membaca sebuah topik dari beberapa buku yang berbeda tapi topiknya kurang lebih sama. Saya bicara tentang teknologi. Ini bicara soal inovasi buku-buku ini. Ini adalah gambar yang selalu menginspirasi saya. I do believe something magical can happen when you read a book. When somebody read a book. Ya, kita punya insight, kita lebih punya wawasan, nggak kuper. Saya menikmati sekali. Ya, kadang-kadang membaca buku itu seperti kita itu habis exercise, habis jogging pagi gitu. Seger pulangnya. Ya, udah dapat tambah ilmu, tambah wawasan, dan kita lebih bijak. Kalau kita mau jeplak ya, mau asal bicara pun ada data, ada referensi. Ini adalah buku-buku yang saya beli sepanjang pandemi. Kalau Anda lihat yang bagian bawah itu, ada 3 tokoh konglomerat dari China, Tiongkok ya. Ada Ma Huateng yang punya Tencent dan turunannya termasuk ke ByteDance ya yang punya TikTok. Nggak tahu sekarang dibeli sama siapa. Lalu Jack Ma dengan Alibaba-nya. Lalu Ren Zhenghui dengan Huawei Group. Mereka bertiga itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya Huawei itu ya, Ren Zhenghui itu dulu tentara, dia orangnya pemerintah. Bisnisnya dia berkembang karena didukung pemerintah. Makanya ketika anaknya ke Kanada, direktur keuangannya Huawei, atas perintah Donald Trump ditangkap di Kanada karena mata-mata. Negara yang membela dia, bukan papanya. Ya. Jack Ma, orang yang sedikit jaga jarak dengan pemerintah, makanya bermasalah. Ma Huateng, Tencent, dia lebih dekat dengan korporat Amerika. Bermasalah dia dengan pemerintah Cina. 3 orang ini berjuang membangun bisnisnya masing-masing dengan pergumulan yang berbeda-beda dan strategi yang berbeda-beda. Ketika saya membaca buku itu, saya langsung beli 3. Saya langsung beli 3-tiganya, kepingin tahu. Di bab tertentu itu mereka punya benang merah yang sama tentang strategi. Nah, saya dapat itu. Ya. Apakah saya mau membangun Alibaba, membangun Huawei? Enggak. Saya ingin tahu cara berpikir orang, kok bisa ya seseorang ini berpikir sampai ke titik itu. Gimana sih caranya? Nah, itu yang saya inginkan. Bukan membangun bisnisnya. Ya. Kok bisa orang menjadi kritis, kreatif, jeli, ya? Itu yang saya pikirkan. Lagi ya, kita lihat ya. Karena saya sudah mulai 2,5 tahun inilah ya terlibat di startup, saya juga diminta membantu untuk 3 startup yang lain yang bukan punya saya. Membantu, judulnya membina, tapi siapa saya membina? Membantulah judulnya ya.
saya mulai mencukupi saya dengan informasi yang lebih kekinian. Beberapa buku itu sudah lama, ya. $100 Startup itu buku favorit saya. Yang kedua, yang kanan bawah, Zero to One. Peter Thiel ini adalah salah satu pendiri PayPal ketika digital masih terbatas bersama Elon Musk dan 4 kawannya yang lain. Peter Thiel. Saya ingin tahu bagaimana orang-orang itu tiba-tiba dapat eurekanya itu. Aha, oh ya, aku menemukan sesuatu yang baru. Saya ingin tahu, itu yang tadi saya ceritakan, itu yang menarik bagi saya. Yang menarik bagi saya, kok ada orang yang kepikiran kayak gitu? Ini yang buku-buku yang saya baca. Apakah saya akan menjadi konglomerat suatu saat? Saya tidak berharap. Tapi kalau terjadi pun, saya ajak Anda semua ya ikut menjadi konglomerat seperti saya. Ya, tapi saya lebih suka bagaimana wisdom mereka itu saya serap. Pola, algoritma mereka berpikir, saya ingin tahu gimana. Nah, Mas ini Mahe, sekarang mulai dengan ada pertanyaan, silakan. ada satu pertanyaan tadi dari Kak Nathan. Katanya nih, bagaimana caranya untuk meningkatkan minat baca dan konsisten untuk menyelesaikan satu buku? Ada juga yang sudah berikan tips nih, bergaul dengan teman-teman yang sama-sama bukuholics gitu ya. Ada tips nggak nih dari Mas Mahe? Yes. Setiap kali saya membaca buku, saya bikin catatan. Yang tadi saya sebut menulis itu saya serius benar. Jangan Anda membaca cuma di Stabilo. Kalau di Stabilo pun sudah bagus. Tapi kalau hanya berhenti di Stabilo, itu catatan Anda adalah highlight-nya itu. Anda tidak akan pernah maju. Anda harus membuat mensarikan. Anda baca buku, bahkan cuma 3 bab dari 12 bab. Anda catat. Kalau perlu dipotong 3 bab itu dari 12 bab itu, Anda ceritakan dalam podcast, audio doang. Atau podcast yang audio visual. Berikan. Kenapa? Anda menjadi lebih bertanggung jawab. Karena apa? Di podcast pertama Anda punya 5 pendengar. 5 pendengar ini suka, dia bercerita kepada masing-masing 5 yang lain. Berarti ketambahan 25 lagi. Ada 30 orang menunggu podcast kedua Anda. Anda akan menyelesaikan buku itu. 4 bab pertama sudah selesai. Anda harus membaca bab 5, 6, 7, 8 untuk podcast berikutnya. Karena apa? Ada orang yang menunggu Anda bicara. Itu yang saya lakukan. Nanti saya kasih tahu. Saya punya YouTube channel. Kalau Anda pergi YouTube channel namanya Digital Nomad Indonesia, ya, Digital Nomad Indonesia, atau cari nama saya AC Mahendra Kadatu. Saya sama kali saya kasih buku review, orang-orang ya tidak semua ya, beberapa menunggu yang berikutnya. Ada buku apa lagi Pak Mahendra? Saya nggak punya bukunya. Agak nggak stabil ya internet saya ya. Ya, sekarang sudah stabil lagi Pak. Oke ya. Jadi ingat, Anda membaca, Anda tulis, Anda sarikan. Kalau perlu Anda record. Record ini dibagikan ke dalam Spotify. Saya bagikan di Spotify atau Anchor ya. Itu grupnya Spotify supaya orang lain mendengarkan. Anda bisa cari saya di Spotify juga. Anda harus serius. Karena apa? Orang lain sudah terlanjur menunggu di seri pertama Anda. Apakah itu YouTube, TikTok, podcast, Spotify, Anchor, whatever it is, you name it, you have it. Anda harus pastikan orang-orang itu menunggu Anda untuk berbicara lagi. Ya, itu ya. Nah, teman-teman, tadi dari 5 tadi adalah wider network. Ingat ya, tadi ada wider network tahun depan. Sebenarnya terlambat kalau saya sarankan Anda tahun depan baru memulai wider network. Harusnya sudah ketika pandemi tahun pertama. Kenapa? Yang menyelamatkan Anda, mungkin bukan menyelamatkan finansial Anda, tapi menyelamatkan mental health Anda dari depresi, dari itu, adalah network Anda. Network saya memberi saya banyak hal. Pertemanan, relationship, knowledge. Ada yang kasih saya rezeki, ada beberapa kasih saya rezeki. Ya, alhamdulillah. Tapi tidak semua harus mengharapkan rezekinya. Tapi personal dan kolektif branding itu hanya bisa terjadi melalui Anda berjejaring. Anda melalui, kebetulan gratis ya di sosial media. Ini yang saya pakai. Saya hadir di semua multimedia mainstream. Untuk personal branding saya memakai Facebook dan Twitter. Tapi Twitter sudah mulai sampah. Ya, tahun-tahun politik ini, saya sebenarnya kurang begitu suka. Ya. Untuk personal and sosial saya memakai Instagram dan Facebook. Untuk personal dan profesional, saya memakai LinkedIn dan Instagram. Lalu untuk profesional, kalau kita bicara soal hanya profesional saja, saya kuatin di LinkedIn dan YouTube. Karena 3 bulan terakhir ini saya rada sibuk, saya agak kurang banyak, beberapa video belum saya upload. Saya harus edit dulu dengan teks. Ya, Anda lihat di bawah itu adalah alamat sosial media saya. Anda boleh intip, Anda tidak harus memfollow saya ya, saya tidak memaksa. Tapi kalau Anda
mau saya memfollow Anda, kasih tahu saja, saya akan follow Anda. Don't worry ya. Ini adalah salah satu contoh, ini kemarin ya kalau nggak salah ya. Saya punya apa namanya follower lebih sedikit daripada yang saya follow. I walk the talk. Ketika saya katakan Anda boleh minta saya untuk follow Anda tanpa Anda wajib kebalikannya, tanpa resiprokal, nggak apa-apa, ya. Minimal kita berteman. Itu kenapa saya punya follower tidak sebanyak yang saya follow. Ya, saya harus buktikan bahwa saya memang berjejaring. Saya bukan butuh popularitas, bukan. Usia saya sudah tidak cocok untuk menjadi seorang yang sosialita gitu, udah nggak cocok. Ya, saya lebih suka mengenal orang-orang. Saya ngintip apa yang mereka lakukan dan siapa tahu kita bisa kopi darat. Di Instagram saya beberapa kali saya tayangkan, bahkan sering saya foto ngobrol atau ngopi dengan orang yang mungkin baru pertama kali saya ketemu. Itu saya lakukan. Kenapa? Itu butuh nyali untuk bertemu dengan stranger yang hanya kenal di Facebook, Instagram untuk kopi darat. And you know what happened? 3 tahun terakhir ini saya membangun sebuah relationship dengan orang-orang profesional, teman-teman. Tidak semuanya seirama dengan visi kita, tapi mereka semua adalah orang-orang yang punya visi profesional di bidangnya masing-masing. Itu yang saya suka. Jadi kalau kita ngobrol, cocok. Dia ngobrol tentang background dia, saya ngobrol tentang background saya, pekerjaan saya. Tapi ada pola yang sama di mana kita mengobrolkan hal yang sama, integritas, tantangan bisnis. Karena kebijakan pemerintah, karena pandemi, karena perang ini itu. Jadi kita punya saling mengayakan, enrichment. Anda bisa lihat, saya orangnya kalau janji gitu, ya saya follow deh Anda tidak harus follow saya balik. Terbukti kan? Ya, saya mengelola 3 WhatsApp group, namanya apa? Instagram. Salah satunya namanya Diginomad Review, mereview produk-produk. Dan beberapa company minta saya untuk review produk teknologi ya, produk elektronik. Saya bikin yang terpisah. Itu untuk review untuk produk. Nah, tadi saya cerita berjejaring kalau Anda itu di corporate, you are a corporate people, make sure Anda harus hadir di LinkedIn. Pertama, LinkedIn itu bersih. Tidak semenyampah sosial media yang lain. Karena ini adalah professional network. Apalagi kalau Anda orang eksekutif. Anda hidupnya dari berjejaring. Anda cari klien, Anda orang sales, Anda orang marketing, Anda orang venture capital, Anda orang startup seperti saya misalnya. Anda harus masuk di LinkedIn. Kenapa kok masuk LinkedIn? Orang harus tahu apa yang saya kerjakan. Bukan orang harus tahu saya. Untuk apa orang tahu saya? Tapi orang harus tahu apa yang saya kerjakan. Siapa tahu mereka tertarik untuk mensuplai barang, mensuplai layanan, atau sebaliknya. Siapa tahu dia butuh layanan dari saya. Kenapa? Tahun 2023 itu masalahnya itu makin banyak, lebih banyak daripada tahun ini. Kalau kita mengikuti itu dan tidak punya jejaring, you are alone, kesepian. Tapi karena kita berjejaring, orang saling melengkapi, komplementer. Dan itu sudah terbukti. Kita bagi-bagi rezeki. Kadang-kadang orang lain kasih saya rezeki, kadang-kadang saya kasih rezeki dia, ada proyek, ada itu. Dan itu wajar. Hanya bisa terjadi bila kita punya teman. Di mana kita punya teman? Pertemanan yang paling bagus secara profesional adalah LinkedIn. Kalau Anda belum punya, make one. Koneksi dengan saya, nanti saya koneksi balik. Ya, supaya saya tahu ada Anda gitu. Kalau Anda mau habis itu mau disconnect dengan saya, tapi kalau LinkedIn beda ya, tidak dengan Instagram. Kita harus saling terkoneksi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ya? Oke. Ini adalah orang-orang di LinkedIn yang saya ikuti. Saya mengikuti orang-orang pilihan, tidak sembarangan. Misalnya Gai Kawasaki. Dia adalah orang yang jago di teknologi. Kebetulan bidang saya di startup dan teknologi. Saya harus berjejaring dengan orang yang bisa memberi saya banyak ilmu. Melinda Gates untuk filantropinya. Simon Sinek untuk motivational self-development. Mike Bloomberg, ya, orang yang sangat di bisnis lah. Dia bisnismen tapi juga punya media. Siapa lagi? Mari kita lihat. Bill Gates, Satya Nadella, Richard Branson. Orang-orang itu Anda kenal ya, Anda relatif mengenal beberapa di antaranya. Saya ikutin. Saya mending habis waktu saya membaca, mereka punya newsletter. Tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali mereka punya newsletter yang saya baca. Dan itu biasanya memberitahu apa yang akan terjadi bulan depan. Misalnya kalau di Amerika itu ada Consumer Price Index, employment, lalu stock exchange di New York ya, di Wall Street akan dikasih tahu mana yang blue chip yang akan bagus untuk dibeli. Saham-saham di teknologi misalnya di Nasdaq. Itu kita lihat dari newsletter mereka.
Bagi saya itu penting, ya. Mungkin bagi yang lain, milih influencer yang lain silahkan. Tapi ini yang saya pilih. Nah, tadi saya sudah sampaikan, nulis. Tahun depan mulailah menulis. Kalau Anda bisa bikin status setiap hari 2-3 kali di Instagram, di Facebook, di Twitter, Anda harusnya bisa menulis artikel pendek. Ya, di sini ada beberapa sahabat saya yang suka menulis juga ya, saya lihat ya. Mari kita mulai menulis sesuatu yang bisa dinikmati orang lain. Setidaknya Anda titip tulisan Anda di internet. Kalau tulisan aslinya hilang, Anda bisa dapatkan di Kompas, di itu ya. Saya punya 2 seri di kompas.com. Yang satu seri futurism, tentang teknologi, masa depan, inovasi. Yang satu lagi tentang cool village, tentang kenusantaraan, tentang kebangsaan. Bagaimana kita bangga sebagai orang Indonesia. Jangan minder, ya. Jangan minder dengan tetangga kita yang lebih kaya, lebih bagus, lebih cantik, lebih ganteng. Enggak. Nah, saya ada terbebani dengan isu-isu itu. Indonesia tuh harus bangga, jangan minder, jangan mental inlander lah katanya ya. Ya, itu saya dikasih kolom namanya Cool Village, desa yang keren. Ya. Saya juga menulis di print, ya. Sudah dari tahun berapa ya? Ada yang tahun 94, 96 yang awal-awal. Mahasiswa ketika kuliah di Jogja, saya sering menulis untuk koran Bernas. Koran itu sudah mati sekarang. Waktu SMA saya mengisi Gema Pelajar. Kenapa? Dengan menulis kita tuh melakukan 2 hal. Ya, kita menulis sesuatu kejadian pada saat itu dan in retrospect kata Anais Ning ya. Apa? Tulisan kita 20 tahun yang lalu, kalau kita bicara hari ini, Anda tahu progresnya. Oh, tulisan saya ketika itu dan sekarang ini progresnya sudah luar biasa banget. Berarti saya tahu progres saya, kualitas tulisan saya, intisari, insight-nya gitu ya. Itu jauh lebih bagus daripada 20 tahun yang lalu. Berarti saya mengalami progres. Itu cara Anda mengecek. Ya. Anda bisa bikin status. Cek aja. Cek status bulan Desember tahun 2020 dan Desember tahun 2022. Lebih bagus nggak? Kalau lebih bagus, oh berarti Anda bisa menulis. Kumpulan status Anda itu bisa jadi novel atau cerpen ya teman-teman. You have to do something yang sifatnya itu motorik, menulis. Jangan tidak. Karena Anda mengingatnya menjadi 2 kali lipat. Lebih terjamin. Anda harus berjejaring, Anda harus rajin mengolah mental ya. Anda juga harus sehat, Anda juga harus mulai belajar ilmu-ilmu baru. Ini buku-buku saya yang saya tadi ceritakan available di Google Playbook ya. Ini misalnya saya mau cetak di Gramedia atau di penerbit cetak pun bisa, tapi saya lebih memilih ini karena apa? Pertama lebih murah, lebih terjangkau harganya. Dan mudah bisa di-download di seluruh dunia. Misalnya ada orang yang mendownload dari Amerika, orang Indonesia, karena ini berbahasa Indonesia. Bisa. Tidak harus menunggu dikirim bentuk print out-nya dari Gramedia ke Los Angeles misalnya. Ya. Ini soal practicality. Ini buku-buku yang ada di Google Play. Ya. Saya mencoba untuk aktif. Nah, tadi saya cerita soal YouTube. Ini adalah book review. Saya punya channel YouTube. Book review. Book review lagi. Book review lagi. Kalau kita book review 1 kali, Anda akan ketagihan yang kedua. Karena apa? Orang sudah terlanjur membaca. Biasanya Anda nggak tenang kalau udah ditagih. Anda harusnya nggak tenang kalau ditagih. Artinya mereka ingin Anda berkontribusi lagi. Tolong bacakan. Saya malas baca buku Pak Mahendra aja yang baca buku. Saya mendengarkan. Ada yang begitu. Maka ada yang saya bacakan di podcast. Nah, teman-teman, 2023 ini Anda harus serius. Jangan hidup yang biasa-biasa aja, ya. Jangan hidup mengalir. Saya nggak percaya sekarang dengan nasihat yang mengatakan hidup tuh udah nerimo mengalir. Zamannya udah berubah. Kita harus berikhtiar. Dan berikhtiar itu suci. Ya, karena apa? Kita diberi talenta nggak dipakai. Itu dosa. Kita diberi kemampuan, tidak kita lakukan, kita tidak gunakan, apakah untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Itu sia-sia ya di hadapan Sang Pencipta. Jadi tidak ada orang yang terlalu sibuk untuk berkembang, untuk bertumbuh. Tetapi teman-teman, ada nasihat yang sebaliknya. Tetapi jika kamu harus memilih untuk sibuk, kamu harus sangat sibuk sekali. Jangan tanggung-tanggung supaya the negative thought won't have a chance to bother your mind. Lebih baik sibuk sekali, ya, sekalian, sehingga kita tidak punya waktu untuk memikirkan yang aneh-aneh. Bahkan tidak sempat untuk menjadi depresi. Because our life is too busy. Busy
ngobrol dengan orang, diskusi dengan di warung kopi, ya. Ini adalah hal sederhana. Jadi kalau Anda melihat posternya adalah tips needed for 2023, Anda berpikir itu ilmiah, nggak ada yang ilmiah di sini. Ini yang praktikal. Saya bagikan yang saya lakukan dan it works so well, gitu, ya. Terakhir, sharing dari saya adalah time aware. Teman-teman, Anda harus mulai menghargai waktu. Ya, Anda hargai waktu. Saya melihat ada orang, kalau saya memberikan pelatihan-pelatihan di corporate, biasanya saya tanya menjelang jam makan siang. Sekarang semua handphone taruh ke atas, tolong di bagian alarm, jujur saja nggak usah di bawah, taruh di atas meja, tangan di belakang. Dah, saya akan lihat satu-satu. Ada loh yang isinya itu sampai 10. Jadi setiap 2 menit bunyi alarm, setiap 5 menit bunyi alarm. Untuk apa? Ya untuk jaga-jaga, Pak. Kalau saya masih ngantuk, saya tidur lagi bunyi. Nah itu teman-teman. Anda permisif, Anda mengizinkan hal itu terjadi. Ketika Anda terbangun karena alarm pertama, Anda tenang, masih ada alarm kedua, jadi Anda akan tidur lagi. Teman-teman, alarm 1 kali aja. Kalau Anda harus bangun alarm untuk sholat subuh, sekali bunyi Anda bangun, jangan bikin alarm kedua. Kecuali Anda masih punya waktu, mungkin masuknya siang, Anda masih bisa tidur lagi lah sampai jam 8. Alarm kedua boleh dinyalakan di sana. Tapi spiritnya adalah jangan memakai seperti ini. Ini tradisi yang jelek sekali. Anda mengizinkan Anda menjadi malas, Anda sendiri menjadi malas. Ada pepatah yang mengatakan, you snooze, you lose. Ya. Alarm itu ciptaan manusia yang sangat, teknologi yang sangat dibutuhkan. Tapi snooze itu tidak dibutuhkan. Ya. Snooze itu tidak disarankan. Karena apa? Orang menjadi permisif terhadap waktu. Oh ya, masih bisa nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi. Nih. Nah, teman-teman, tadi kita masuk sekitar jam 7 ya, 7:15, ada yang masuk setengah 8. Harusnya kita sekarang menjadi mantan anak-anak jam 7. Sekarang kita masuki jam berapa? Masuki jam 8 ya. 8:19. Ya, jam 8. Anda harus menjadi mantan orang yang tidak tahu menjadi tahu bahwa tips di 2023 itu ada beberapa yang Anda mungkin bisa lakukan. Anda adalah mantan orang yang tidak tahu menjadi tahu, Anda mantan orang malas menjadi tidak malas, mantan orang yang menggerutu menjadi tidak menggerutu. 2023 saya harap kita semua adalah mantan 2022. Jangan Anda di 2023 masih merasa 2022. Ya, 20 tahun depan enak sekali loh, ada 24 tanggal merah ekstra ya. Jadi kita harus rayakan itu. Ya, oke teman-teman, saya akan tutup. Nanti ini yang saya ulangi lagi ya. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Tapi di akhir nanti, setelah diskusi, saya harap Anda akan menjadi orang ini. Saya akan tutup share screen. Saya kembalikan kepada Mas Moderator, Mas Ibra. Silakan Mas Ibra. Baik, terima kasih Mas Mahe. Kita boleh kasih emoticon tepuk tangan atau tepuk tangan langsung buat Mas Mahe yang udah sharing. Mas Mahe, karena kita semua ada mantan, tapi kadang-kadang pengen ingat mantan juga ya. Boleh nggak teman-teman kita buka videonya dulu supaya kita bisa foto nih, foto kita yang 1 jam setelah ketemu sama Mas Mahe. Ya. Biar ada kenang-kenangan nih kita foto. Iya. Baik. Wah, jadi kenal nih, ada Mbak Kenny, Sis Kenny ya tadi, Pak Radion, Bu Juniati, dan teman-teman semua. Seru ya tadi sharing dari Pak Mahe karena beliau juga share dari pengalamannya beliau sendiri. Teman-teman yang lain, ini sekaligus ngecek alarm nih, mungkin lagi di snooze ya, Pak. Oke. Halo Nathan, ini nih masih maba kita nih, mahasiswa baru. Senang bisa ketemu di sini. Oke, kita kasih senyum yang terbaik dari 2022 nih. Nanti ini bakal kita lihat lagi di akhir 2023, senyumnya tambah lebar nggak nanti tahun 2023 ya? Mas Ibra jangan lupa salam live. Oh, gimana Pak? Oh, kayak ini. Korea ya, drakor ya, kayak drakor. Nah. Baik, teman-teman, ini ada kodenya nih, salam live. Jadi ditaruh di bawah dagu. Seperti nih, modelnya Bro Hengki nih. Ya. Baik, kita siap foto? Oke ya. Oke. Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Sip.
Nanti saya kirim ya ke grup Mas Egi. Sip. Baik, Thank you. teman-teman tadi di chat box juga sudah ada beberapa pertanyaan. Saya lihat tadi dari Ibu Maria dan Ibu Paramita ya. Ada pertanyaan. Oh, ini ada yang mau langsung bertanya langsung nih, Pak. Ada Pak Rodion. Mungkin kita langsung sambut dulu Pak Rodion ya. Silakan Pak Ya. Rodion. Masih mute ya Pak ya? Masih di mute. Ya. Sekarang sudah. Apa kabar Pak Mahendra? Wah, Halo, ini sohib Pak Rodion. sahabat saya juga. Iya. Iya. Melihat kondisi ya pasca pandemi dan mungkin juga kalau diamati sekarang pergerakan saham-saham seperti mungkin monitor GoTo atau bagaimana, itu kan sebenarnya harapan generasi muda itu semua kan bisa melalui digital online atau startup company. Kira-kira ada kebaca nggak itu kita punya leadership mesti gimana nanti ke depan Pak Mahe? Ya itu aja. Baik Pak Rodion, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya GoTo baru ARB ya, tapi mulai bangkit lagi tuh kayaknya. Iya. Saya langsung jawab aja ya Mas. Silakan Mas Mahe. Ya, saya tidak menjamin bahwa jawaban saya ini jitu ya, tapi saya melihat memang masalah yang dialami dunia startup itu adalah overvaluation. Ya. Kalau Anda lihat FTX-nya Sam Bankman-Fried yang sekarang ditangkap di Bahama ya, dengan 9 billion dari Binance spillout nggak jadi. Itu memang orang itu, hari ini saya taruh di Instagram saya soal orang startup itu membangun bisnis itu seperti beternak. Kecil, digelonggong air, tampak gede, dijual. Kasihan ternaknya, kasihan pembelinya. Ya, kalau ada valuasi, misalnya kalau retail ya, startup retail pakai GMV, gross merchandise value. Dikalikan berapa? Kalikan 12 kali, 10 kali. Dari mana itu angka 10? Saya kebetulan di bidang itu, nggak masuk akal banget. Ya, jadi memang masalah besar kita mungkin adalah di greed. Ya. Greed itu kerakusan ya. Dan IPO pun lebih banyak analis mengatakan itu exit policy untuk para founders. Yang kasihan adalah investor retail yang membeli saham cuma satu lot, yang uangnya cuma dikit. Ya. Kalau institusional mungkin mereka memang gambling. Tapi kalau seperti saya beli saham, misalnya beli saham X lah ya, berharap seminggu kemudian saya akan tarik lah, saya ingin cepat untung gitu ya. Kalah sama yang gede-gede yang sehari kemudian sudah ditarik. Kalah cepat ya. Dan kadang-kadang sistem membiarkannya seperti itu. Nah, itu menurut saya leadership, saya tidak tahu yang dimaksud Pak Rodion ini leadership apa? Apakah leadership di unit tertentu, apakah leadership nasional mengenai hal itu? Karena tampaknya kalau soal seperti ini leadership-nya adalah di dunia industri. Ya. Ini soal moral, soal etika. Selama bisnis itu, apalagi bisnis startup, diperlakukan seperti beternak. Ya, beternak itu kan beli kecil, digedein, dipaksa gede, pas ditimbang gede banget, begitu dibeli, seminggu kemudian gelonggongannya keluar, airnya keluar, daging realnya tinggal separuhnya. Ya itu. Sebenarnya overvalue. Ya, jadi masalahnya lebih kepada pemimpin-pemimpin di industri-industri tertentu sih. Juga leadership di corporate itu. Company A, B, C itu leadership-nya seperti apa? Menurut saya sih serakah ya. Bukan contoh yang baik. Kalau mau lihat yang contoh bagus yang konvensional tradisional seperti Warren Buffett, seperti John Icahn yang punya Apple ya, yang investor yang jangka panjang. Bukan untuk pedagang, bukan mentalnya pedagang. Spekulasi ya. Kira-kira begitu. Saya nggak begitu khawatir dengan kondisi startup yang masih PHK ya. Saya kira masih sampai kuartal pertama tahun depan masih akan ada gelombang PHK. Tujuannya efisiensi karena mereka bilang efisiensi supaya bisa menyongsong resesi tahun depan. Persiapan resesi tahun depan. Menurut saya bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah pasar mengoreksi mereka. Selama ini mereka terlalu gemuk kayak dinosaurus. Pasar mengkoreksinya dengan mengurangi jumlah karyawan.
sehingga ada equilibrium baru. Hmm. Kalau udah efisiensi, tahun depan masih efisiensi lagi, berarti dia akan punah. Harusnya efisiensi itu dipakai untuk landasan baru untuk mengejar produktivitas di tahun depan. Efisiensi, lalu efisiensi lagi, kayak resesi, 2 kuartal berturut-turut resesi. Nggak bisa, efisiensi itu hanya tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah naik, bouncing ya, untuk produktivitas. Gitu Pak Rodian ya, bukan jawaban yang gitu, tapi saya melihat polanya sih. Ya. Oke, Mas Mahe, menarik banget kalau kita lihat startup ya, karena memang sempat ada talent war juga dan mahal banget kan talent-talent muda itu. Nah, ini talent-talent ini pada kemana ya setelah mereka keluar dari tempat startupnya sekarang? Saya langsung bisa jawab itu, beberapa ngelamar di tempat kami. Asik. Ya, ngelamar di Growing tempat berarti ya. kami. Dan kaget dengan apa yang kami tawarkan. Memang kami juga kaget dengan apa yang mereka minta gitu. Ya, nggak match. Ya, ya. Nggak match, bener-bener nggak. Mereka terpaksa banting harga. Karena apa? Ada yang gajinya 200 juta per bulan. Yang saya dengar cerita dari Pak Hari Cahyono, ya kalau Anda lihat Instagramnya Pak Hari Cahyono, dia terkenal sekali influencer. Temannya bicara, saya digaji 200 juta per bulan. 2 tahun kemudian, dia ambil sebuah aset. Cicilannya 130 juta per bulan. Oke. Jadi dia punya sisa margin 70 juta untuk hidup. Tapi dia dipecat habis itu karena perusahaannya, dia kena PHK lah. Habis itu dia bingung, siapa yang mau gaji dia sebanyak itu untuk menutup kewajiban dia 130 juta per bulan dia harus bayar ke bank. Ya. Oke. Berarti kita udah masuk ke equilibrium baru lah ya, yang benar-benar lebih realistis lah begitu ya. Siap. Nah, berarti ini tempat bapak-bapak juga bisa kedapatan talent-talent bagus nih dari gelombang. Dari gelombang. Kalau dari kami sulit untuk match dengan permintaan mereka sih. Terlalu memang yang diberitakan di koran-koran itu betul. Mereka dibayar itu nggak main-main. Ada yang GM itu bayarnya 250 juta. Ya, kita CEO-nya aja nggak sampai segitu gitu. CEO Bank BUMN gitu? Aja segitu. Ya, kadang-kadang nggak masuk akal. Oke, baik Mas Mahe. Tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Sari ya. Tadi sempat raise hand. Apakah masih ada di sini? Oh, belum. Oke. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan yang dari chatbox ya. Tadi Mas Mahe. Mas Mahe tadi ada dari Ibu Maria bertanya, kalau misalnya ini kan di akhir tahun nih, biasanya di awal tahun tuh kita bikin resolusi atau plan buat tahun depan. Tapi seringkali kan ketika waktu berjalan, nggak semua plan itu berjalan dengan baik ya. Atau kadang-kadang switching plan dan kita sampai di tempat yang berbeda sama yang plan awal kita. Apakah ada saran Pak atau tips tentang hal itu? Bagaimana agar tercapai semua nih plan yang kita buat di akhir tahun? Mahe, maaf suaranya putus. Bu Maria ya, jangan berhenti karena yang tahun lalu gagal. Karena apa? Ya memang ada ini notifikasi nggak stabil. Sekarang udah oke? Cek. Sekarang sudah lancar. Menurut saya Bu Maria jangan berhenti membuat resolusi. Resolusi kalau dibikin Januari terlambat Bu, dibikinnya Desember. Supaya 1 Januari itu ada start line-nya. Tembak door gitu kan, 1, 2, 3 jalan, itu 1 Januari. Itu kalau kita mau pakai kalender lah, gampang ingat-ingatnya. Saya selalu bikin di Desember atau November. Dan orang-orang terdekat saya kasih, ini loh tujuan saya. Kenapa? Kalau ada saksi, kita tuh terpaksa untuk bekerja keras supaya itu terwujud. Kalau yang tahu hanya kita, resolusi itu, kita nggak akan terpacu. Jadi kita harus berikan kepada orang lain yang membantu kita untuk mengingatkan. Ya, misalnya Bu Maria, tahun lalu bikin 10 resolusi. Yang jalan hanya 5, 3 diantaranya gagal. 2 sisanya harus diganti, reorientasi. Ya nggak masalah. Bayangkan kalau Bu Maria nggak bikin apa-apa. 0. Jadi 10 berhasil 5. Yang 2 reorientasi, masih dapat 7, Bu. Ya. Dan ditulis. Bagikan kepada yang lain. Anak. Gimana, Bu? Baik, Bu Maria, silakan. Saya bikin plan. Terus di tengah jalan nih, Maret ganti. Jadi akhirnya yang awal tahun itu
pas akhir tahun tercapai tapi beda semua. Nah nanti tahun depan, wah iya yang dulu itu sebenarnya saya harus bikin lagi yang dulu. Jadi gimana nih, di tengah jalan suka beda gitu loh. Pengen ini, contoh baca buku. Udah tahu nih buku ini bagus-bagus. Di tengah jalan ada buku yang lebih menarik. Karena apa? Lebih enak, lebih ringan. Kita cenderungnya kan cari yang enak gitu ya. Jadi ada novel, bagus novel dulu udah selesai. Yang lain jadi nggak kelar gitu Pak. Tahun depan itu lagi resolusinya baca buku itu lagi yang tahun lalu dibikin. Gimana tuh Pak? Contoh satu ya, sering begitu Pak Mahendra. Gimana ya caranya ya? Apakah benar nih gonta-ganti plan terus sampai akhir tahun? Ada yang terjadi tapi beda dari plan awal, totally different. Yeah. Tapi output kan itu positif output kan meskipun berbeda. Iya sih, senang sih saya karena kan saya baca buku, tapi saya merasa ini harusnya ini gitu loh, bagus. Tapi kok angel buku ini gitu loh. Mungkin bukunya ya apa ya kurang enak gitu dibaca. Kan ada yang lebih enak. Misalnya udah beli buku ini ternyata ada buku kisah misalnya tentang keberhasilan wanita. Yang lebih ringan, enak baca gitu Pak. Gimana tuh Pak? Nggak masalah Pak ya? Oh, nggak masalah sih. Saya boleh eksperimen Bu ya. Saya pernah melakukan. Ibu cari teman membaca buku yang sama. Ya. Cek. Kedengeran Pak Mahe. Cek. Ya, cari teman baca buku yang Ibu sama. Ibu mencari teman buku yang sama. Misalnya buku tentang sastra karyanya Remi Silado ya, beliau baru meninggal. Ya, Cao Baukan. Jangan lihat filmnya, bukunya aja. Lebih menarik bukunya. Keren itu. 2-3 orang, Anda beli buku bareng, Anda saling bercerita. Udah sampai bab mana? Ya. Itu kalau saling bercerita gitu, Ibu bagusnya apa? Ikut klub buku. Karena giliran presentasi. Ya. Di Jakarta itu banyak sekali klub buku. Dan beberapa difasilitasi oleh penerbit. Itu teman untuk supaya kita menyelesaikan, ada teman seperjuangan. Ya, kalau gampang gini lah, Bu Maria lagi baca buku apa, saya juga membaca buku yang sama, kita diskusi. Udah sampai berapa Bu? Tentang apa itu? Menurut Bu Maria gimana? Menurut Mahendra gimana? Ya, jadi ada itu kalau baca buku. Gimana kalau misalnya saya sedang belajar main piano? Ya, cari orang yang sama. Sudah sampai mana? Teman perjalanan itu penting. Saya ingat katanya yang itu, yang Winnie the Pooh ya, dengan si Little Dragon. Si Winnie tanya, lebih penting mana? Perjalanannya atau tujuannya? Si Little Dragon bilang, the company, the company. Teman perjalanan itu lebih penting daripada perjalanannya atau tujuannya, destination-nya. Wah, bagus sekali. Berarti kita tuh sendiri ya, butuh orang lain ya. Oke. Butuh orang lain, iya. Itu saya terkesan sekali dengan cerita Winnie the Pooh itu. Butuh teman. Kira-kira gitu ya Bu ya? Ya. Mohon maaf kalau menjawab semuanya. Tapi... Terima kasih. Ya. Sip. Ya Bu Maria nanti sharing-sharing ya lagi baca buku apa. Siapa tahu sama. Lagi baca buku Jo Malone. Masih parfum. Baik. Ini ada pertanyaan lain dari Bu Ferry, Mbak Ferry. Saya kurang suka baca buku, tapi nonton Netflix dokumenter. Nah, beda nggak Pak? Kan membaca sama mendapatkan informasi dari dokumenter ya, dari tontonan. Nggak masalah. Saya menonton dokumenter beberapa. Salah satu yang saya sukai sekali tentang Boeing. Ya, jatuhnya Boeing Max 737 Max. Bagaimana legal fight-nya, lalu bagaimana orang-orang korban. Ada banyak cerita di balik kisah yang selama ini tidak diliput media. Itu sama bergunanya dengan kalau kita membaca beritanya. Beberapa orang memang auditori ya atau visual ketimbang membaca teks. Itu kenapa bisnis orang yang mendesainkan infografis itu laris manis. Karena orang baca infografis paham daripada membaca teksnya. Nggak masalah, silakan. Itu ilmu baru ya. Iya, ada juga ya cara learning style beda-beda ya. Ada juga yang auditory, kinesthetic. Ya. Ada yang lebih suka audiobook mungkin juga. Betul. Oke, Pak ini ada Nathanael Ras yang bertanya. Nathan, silakan Nathan. Oke, ada suara saya terdengar? Terdengar. Ya, Oke, saya mau tanya ke Mas Hendra nih. Tadi kan Mas bilang kalau misalnya mental health itu cukup penting ya buat kita jaga khususnya di tahun depan. Nah, tapi di satu sisi itu kan dari sekarang aja udah ada nih gembar-gembor kalau tahun depan itu nggak akan sebaik tahun sekarang atau mungkin bahkan lebih buruk. Nah, Mas Mahen ada saran nggak gimana kita
gimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang mungkin lebih tahan banting buat ngejaga mental health kita gitu. Sementara yang namanya masalah kan mungkin nggak akan ada habisnya gitu ya dari tahun ke tahun juga. Mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Ya, Terima kasih Nathan. nasihat saya generik saja ya, saran lah, kok nasihat siapa ya, saran. Tadi di muka sudah saya ceritakan ya, kita kurangi mendengarkan atau mengikuti berita-berita yang buruk-buruk. Meskipun berita buruk itu ada unsur kebenarannya dan bakal terjadi, tapi ya kita harus menyadari kelemahan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih baik kita mendengarkan hal yang lebih bahagia. Kenapa? Kalau Anda selalu mendengarkan berita buruk karena Anda merasa itu ada kaitannya dengan bisnis saya harus tahu berita itu lengkap. Anda bukannya dapat ilmu, Anda stres. Kalau Anda stres, Anda tidak bisa belajar. Anda tidak bisa bersosialisasi, Anda tidak bisa berjejaring. Ada 5 hal. Kalau mental health Anda rusak, 4 yang lain nggak bisa Anda jamin akan berjalan baik. Ya, Anda sudah breakdown. Anda sudah overthinking. Masalah itu belum terjadi. Nah, di Indonesia itu lucu. Yang namanya overthinking di Indonesia itu sudah kelewatan. Dulu saya di Astra, ya, saya ditempatkan di Auto 2000 pada waktu OJT. Orang-orang tuh bingung. Orang-orang Jepang juga bingung. Setiap orang mau beli mobil, yang ditanya adalah nanti harga jual kembalinya bagus atau enggak. Orang-orang ini, kamu tuh mau beli atau mau menjual mobil? Beli aja, nggak usah mikirkan ketika nanti dijual. Orang Indonesia tuh nggak mau rugi. Itu yang bikin overthinking. Beli aja. Jadi nggak pernah menikmati mobil. Pada dikit, aduh asuransi bayar. Pada dikit, aduh ke bengkel habis berapa. Akhirnya tidak pernah menikmati mobil. Malah pak yang cuma pakai sepeda hidupnya bahagia banget. Hilang ya sudah beli sepeda baru yang bekas. Ya, kadang-kadang kita itu takut karena kita memilih untuk ditakut-takuti. Berita di sana memang benar, tapi kita nggak bisa mengubah. Lebih baik kita hibur diri kita dengan ilmu-ilmu baru. Saya belajar desain loh. Saya belajar bikin video selama pandemi. Saya belajar desain grafis, free. Di internet free. Itu lebih baik daripada saya meratapi, aduh tahun depan harus gimana ya. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapa juga, Mas. Emang, Mas, dengan meratapi itu, lalu punya kekuatan super untuk mengalahkannya? Enggak juga. Malah kita makin nggak imun. Makin depresi. Itu yang saya maksud. Dengarkanlah berita lain. Seperti itu ya, rokok. Orang perokok berat dikasih nasihat sama orang-orang, ini loh, lihat iklan rokok itu ya. Itu bisa bikin paru-paru, jantung dan lain-lain loh. Oh iya ya. Akhirnya karena bosan, dia tidak melihat iklan itu lagi, depresi. Dia nggak bisa keluar dari merokok. Lebih baik saya tidak melihat iklan rokok yang mengatakan bisa jantungan, bisa kanker. Akhirnya dia berhenti dan hidupnya sehat-sehat saja. Oke. Baik. Jadi garbage in, garbage out juga ya. Pilih juga informasi yang kita terima, yang baik-baik, yang bisa dicerna, yang baik. Sama seperti makanan juga ya, Mas Mahe. Betul, Supaya betul. kita bisa lebih happy hidupnya. Dan bisa lebih optimis. Baik, begitu ya Nathan. Baik, terima kasih banyak. Siap. Yuk, makasih Mas. Ada pertanyaan lain dari Mas atau Bapak Kenny. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama menyambung antisipasi nih di tahun depan, kalau katanya ada resesi di tahun ke depan. Bagaimana Mas Mahe mengatur keuangan keluarga? Terus lebih spesifik nih, presentasi portofolio penempatan investasinya seperti apa nih kalau mau buka-buka dapur ya. Yang kedua, tadi berkaitan dengan pilihan media sosial. Tadi nggak kelihatan ada TikTok ya, kan sekarang lagi hype ya. Selain Instagram, LinkedIn, dan Facebook, ada juga TikTok yang makin growing di penggunanya. 2 pertanyaan itu, Mas Mahe. Saya jawab yang kedua dulu, yang gampang. Saya belum masuk TikTok. Ya. Kalau ada di antara para peserta Zoom ini yang bisa meyakinkan saya bahwa usia saya masih cukup bagus untuk TikTok, I will make it. I will open account. Ya, itu. Yang pertama adalah waktu resesi yang 2021, kami terkena. Kami terkenanya bukan karena kita tidak ada uang di perusahaan, tapi kita tidak bisa mengedarkan uang. Ya, beda ya. Anda punya resources, tapi Anda nggak bisa bergerak. Misalnya apa? Warteg. Ya, saya tidak bisa bercerita tentang apa yang dialami di company kami karena itu proprietary ya, dan saya tidak mewakili company. Tapi yang paling gampang analoginya adalah warteg.
Warteg itu yang paling agile, paling lincah untuk beradaptasi dengan perubahan, termasuk namanya PPKM ya, dulu namanya PSBB ya. Nggak boleh ada orang makan di tempat. Orang yang punya warteg itu kaya raya loh, bukannya orang nggak punya ya. Mereka bisa belanja sayur, bisa itu, tapi nggak bisa jualan. Nggak boleh buka, nggak boleh orang makan di tempat. Apalagi dulu sampai Delta ya, ojek pun nggak berani datang ke tempat warung itu, atau nggak diterima. Jadi gimana, solusinya seperti apa? Ini tadi siapa Mas atau Mbak? Ingat, 2021 kita dua kuartal berturut-turut kena resesi. Hari ini kita masih di sini. Ingat, dulu apa ya? Kok kita masih bisa survive? Itu yang akan terjadi tahun depan. Kenapa? If we believe in it, it will build up. Artinya apa? Kalau kita percaya bahwa kita tidak bisa, akan tidak bisa. Kalau kita percaya bahwa kita bisa melaluinya, kita ada peluang bisa melaluinya benar-benar. Ya. Caranya mungkin sudah tidak mulai dari nol. Tahun 2021 kita nggak punya rekaman strategi. Sekarang kita udah belajar banyak dari 2021. Bukan tahun ini ya, 2021 yang parah-parahnya itu. Jadi tahun 2023 kalau kita pembelajar, harusnya kita tahu kita sudah melalui masa terberat itu. Kalau itu terulang lagi, saya tinggal menjalankan protokol yang kurang lebih sama dengan ditambahi situasi yang beda. Kenapa? Saya yakin Mas bisa ya. Kita masih ekonomi kita tuh masih relatif pristine, masih relatif belum terganggu dengan apa yang terjadi di luaran sana. Manufakturer, perusahaan manufakturing di Indonesia bikin apapun yang beli orang lokal. Kita tidak tergantung pada pasar ekspor. Beda dengan Singapura, Malaysia. Mereka bikin chip teknologi tinggi, mereka diekspor kemana-mana. Selama pandemi, nggak bisa ekspor. Punya barang, nggak bisa jual. Di Indonesia, nggak perlu ekspor. Bikin apapun yang beli orang lokal. Itu yang membuat saya yakin kita itu cukup punya kemampuan untuk itu. Karena apa? Saya jadi ketua RT 3 tahun. RT saya itu sekarang hampir semuanya ibu-ibu jadi entrepreneur. Ada yang jualan roti ini, mie ayam. Sudah tidak ada PPKM, masih berlanjut. Dan mereka bertukar, beli dari tetangga, jual dari tetangga. Ya, kita itu punya secara alamiah, kita punya senjata untuk berevolusi. Natalia siapa? Ya. Jadi saya tidak bisa memberikan apa yang kami lalui, tapi kami kena parah. Tapi hari ini kami masih berada di pasar. Dan we are growing. We are growing. Oke. Oh ya, berhemat, jangan lupa. Anda jangan habiskan uang investasi Anda, karena Anda akan perlukan salah satu sumber daya yang harus Anda simpan tahun depan adalah tabungan. Jangan dihabiskan tahun ini. Baik. Ini ya tips-tipsnya tadi, Mas Mahe. Ya. Berhubungan dengan saham bagaimana? Ini saya yang bertanya tadi, Mas Mahe. Oh, portfolio penempatan investasi Mas Mahe bagaimana? Kan tadi membahas tentang saham. Mas membeli saham berapa persen dari uang yang ada? Saya baru berani beli saham dari bunga-bunga yang saya anggap tidak kepake kalau dulu. Tapi sekarang bunga deposito kan kecil sekali. Sehingga saya harus lebih cerdas gitu untuk menguangkan uang-uang saya ini kan, begitu. Nah, apa yang nasihat yang diberikan gitu untuk mengantisipasi tahun-tahun depan? Oh ya, untuk disclaimer dulu Bu, saya bukan pemain saham dalam arti di bursa efek ya. Saya tidak membeli saham-saham sekuritas. Maksudnya saya penanam saham di perusahaan. Ya, saya memilih perusahaan seperti apa ya, di mana saya taruh uang. Ada beberapa yang gagal. Oh, Mahendra tidak selalu benar. Pilihan Mahendra banyak yang salah juga. Tapi I learn the lesson, ya. Memang ada beberapa yang saya lihat nggak sengaja, oh ternyata ini tepat. Yang saya pikirkan, kayaknya nggak mungkin, ternyata mungkin. Ya, saya juga masih belajar Bu. Ya, tapi satu hal yang saya pelajari adalah jangan jadi pedagang. Kalau kita mau main investasi di sebuah perusahaan, jangan jadi pedagang. Anda taruh duit untuk ditarik. Seperti Anda beli mobil untuk dijual. Beli aja belum sudah mikirkan resale value-nya ketika saya mau jual gimana.
mentalitas seperti itu mental pedagang. Ya. Saya mau beli saham, nanti kalau harganya bagus saya lepas. Memang itu tujuan jual beli saham. Tapi kenapa tidak coba dengan caranya Warren Buffett? Waktu iPhone 2007, iPhone pertama muncul, itu harganya mahal sekali, $700 kalau nggak salah, $700 waktu itu. Wow banget gitu. High tech. $700 Anda beli satu iPhone, dengan $700 Anda beli sahamnya Apple, nilai yang sama pada saat itu, Anda sudah sekian kali lipat dapat nilai value dari sahamnya Apple tahun ini. Ya, sama-sama Anda dua pilihan, membeli barangnya Apple atau membeli sahamnya Apple. $700. Hari ini mungkin $700 Anda bisa menjadi 70.000. Ya, Apple terbesar hampir 3.000 miliar atau 3 triliun dolar loh. Market value-nya sempat turun karena kan resesi kemarin. Ya. 2 triliun lebih. 2007 itu hanya dari 2007, 15 tahun yang lalu. Sabar, kayak si Warren Buffett, si Robert Koch yang sama yang punya BlackRock ya. Kalau Anda tahu pemain investor-investor besar itu mereka bukan pedagang, mereka investor. Oke. Mohon maaf saya bukan pemain saham di bursa. Saya tidak bisa menjawab. Kalau Cenayang ya, waduh Cenayang lagi. Kalau mengenai bisnis kafe, resto di masa-masa resesi, kan kalau di zaman resesi orang nggak jajan kali ya Mas ya. Tetapi kalau misalnya makanan cepat saji, gitu. Kalau menurut Mas Mahe bagaimana? Kalau Ibu tertarik bisnis kuliner, Ibu jangan buka warung, Ibu buka dapur. Jangan buka outlet, buka dapur. Ya. Jadi hanya melayani GoFood, GrabFood, ya. Kenapa? Itu yang terjadi dengan hoka-hoka bento. Sekarang di mana-mana ada banyak sekali sama Pizza Hut ya, yang namanya kitchen, Tokben Kitchen, Marugame Udon Kitchen. Mereka nggak terima orang duduk dine in. Di tempat saya di BSD ada yang namanya Ayam Nyonya Nita. Beberapa sahabat di Zoom saya ini ada yang rumahnya dekat Nyonya Nita. Mereka sekarang hanya menerima kitchen, tidak dimakan di tempat. Padahal kecuali kalau tempatnya nggak sewa karena bekas rumah, ya sama aja kitchen ya. Ya kitchen kan, hanya dibikin higienik ya. Karena yang datang kan orang-orang dari Grab, orang-orang bisa cerita ke customer, aduh tempatnya kumuh gitu ya. Ya Anda perbaiki lah, investasi sedikit. Ya itu satu. Yang kedua, Pak, saya punya tempatnya, saya punya ruko, punya sendiri, jadi nggak harus sewa. Saya tetap ingin dine in. Orang membeli dari saya baik GoFood maupun yang dine in, makan di tempat. Enaknya saya kuliner apa? Bu, saya sudah punya pengalaman. Yang namanya orang membeli dan selama pandemi 3 tahun ini hidup, Anda harus menjual makanan rumahan. Saya orang kos dulu, saya makan di warteg yang sama pagi, siang, sore nggak masalah. Nggak akan bosan karena itu makanan rumahan. Kalau Anda bikin kuliner Jepang atau apa, berapa kali sih dalam sebulan Anda pergi ke restoran Jepang? Ya. Tapi kalau makanan rumahan, sayur lodeh, oseng-oseng bayam, itu Anda bisa lakukan tiap hari. Buncis, ya. Itu bisnis yang nggak pernah kekurangan uang. Jadi ketika saya bilang selama masalah pandemi, orang-orang warteg bukannya tidak punya uang, mereka punya uang. Mereka nggak bisa jualan. Perputaran mereka hanya dari teh ya, teh manis, panas, 5.000 perak. Keuntungannya 3.000. Saya tanya mereka, teh celup Sariwangi bisa dipakai 3 gelas berbeda. 1 celup, karena kental sekali. Mereka lebih entrepreneurial daripada kita. Dan kita oke-oke saja. Membeli teh yang dicampur 3 gelas dengan 1 tea bag. Kira-kira gitu, Bu. Ya, kira-kira. Oke, kalau terima memang kasih. Boleh satu lagi terakhir, Ya, silakan. Mumpung Mas Mahe di sini. Kalau memang saya tidak membaca bahwa Mas Mahe itu membaca tentang properti. Tapi misalkan kita punya apartemen, terus saya punya rumah sewa gitu ya. Nah, masih berjalan, masih terus berjalan gitu penyewaan rumah. Nah, kalau apartemen agak sulit ya disewakan. Saya lagi berpikir apa saya jual menghadapi reses, tapi saya diamkan saja, terutama yang tidak bisa disewa ini loh.
Kalau Iya. rumah saya kayaknya posisi bagus, Pak, di sebelah masih di Fontainebleau juga. Saya pikir aman gitu ya, karena banyak orang suka di situ. Tapi kalau apartemen-apartemen ini agak sulit gitu ya, kayaknya di ini kan. Akhirnya saya cuma pinjemin aja hanya untuk menghindari saya bayar uang ini, pinjam gratis gitu loh. Nah, menurut Mas Mahe gimana? Karena reses takut tidak laku nantinya gitu, tahun-tahun ke depan. Pandangan pribadi aja lah. Ya, saya juga pandangan pribadi ya Bu ya. Ya. Kalau Ibu punya satu aset properti yang menganggur dan Ibu tidak butuh uang, jangan dijual. Ya. Oke. Selalu ada masa ketika orang butuh. Contohnya ruko. Ruko itu sekarang laris manis. Dulu orang hindari beli ruko, sekarang ruko itu jadi gudang. Jadi kalau Ibu beli misalnya aksesoris handphone online ya, mereka nggak sewa lagi di ITC. Mereka sewa gudang. Gudangnya ada di ruko-ruko. Saya sering sekali ke ITC di Kuningan, di Ambasador, itu banyak yang tutup, dijual, disewakan gitu. Saya tanya pedagang yang masih di Sumber, pada kemana ini? Oh sekarang kita sewa ruko untuk gudang, langsung dilayani. Jadi kalau kita beli online, beli barang apapun, langsung dari gudang. Sama dengan konsep kitchen. Ya. Jadi kitchen itu seperti gudang, itu yang diperlukan. Jadi apartemen Ibu suatu saat mungkin akan jadi kantor, co-working space pribadi. Yang menyewa siapa? Yang menyewa mungkin ikatan lawyer. Ada 3 pengacara dengan spesialisasi berbeda. Mereka nggak butuh kantor, mereka cuma butuh ruangan. Ya udah sewa apartemen aja. Kalau tanah di tempat wisata sama juga mungkin ya, disimpan di Labuan Bajo. Labuan Bajo ya. Saya ada teman di sana mungkin bisa kali ya. Saya tidak punya gambaran Bu kalau tanah. Tapi mungkin prinsipnya sama. Kalau tidak butuh uang jangan dilepas. Baik. Tapi ini memang satu topik menarik yang bisa dibahas di kesempatan lain ya, tentang digital, ekosistem digital dan bisnis di dunia digital begitu ya. Ada perubahan paradigma kan begitu. Kita nggak perlu siapin tempat lagi, ada tempat dine-in, cloud kitchen juga bisa, maksudnya merek yang dibuat online didigitalkan itu juga bisa jalan gitu ya. Ini perlu sharing dari Mas Mahe yang udah kenal banget sama dunia itu. Seru. Oke, terima kasih Mas. Oh ya, Mas Mahe, ternyata udah hampir jam 9 juga ya kita ngobrol-ngobrol malam ini. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya yang bisa disebutkan dari chatbox sebelum nanti kita mulai tutup, Pak Mahe. Dari Mbak Paramita Sastro Satomo, bahwa dia sebutkan buat Mas Mahe sih, yang mana yang lebih efektif, menulis di LinkedIn atau bikin video untuk YouTube katanya. Ini kalau tujuannya mau untuk preserve knowledge atau untuk membagikan mungkin ya. Kalau Bu Paramita bisa elaborate lagi. Boleh dibantu Bu Paramita? Tujuannya apa? Untuk personal branding atau untuk berbagi? Untuk berbagi. Untuk berbagi ya. Kalau saran saya, kecuali Anda sangat familiar dengan cara mengedit video, LinkedIn lebih bagus. Ya. Karena LinkedIn itu sudah tersaring. Sejak dibeli Microsoft, LinkedIn itu bersih. Nggak terlalu nyampah. Jadi kalau Anda membuat suatu topik tertentu, yang akan like atau akan memberikan komentar adalah orang-orang yang punya minat sama dengan Anda. Langsung terfilter. Kebetulan saya di bidang teknologi ya. Orang-orang yang terkait dengan saya itu ternyata sama. Maka saya sering janjian, ayo kita kopi darat, kenalan ya, sekalian kopi darat, ternyata sama. Bahkan sama-sama pelaku startup gitu. Oh ya, cocok. LinkedIn lebih cocok. Karena kalau video itu ribet. Kadang-kadang Anda harus menghias dulu, potong-potong ini, edit ini, itu. Ya, kecuali Anda memang sudah terbiasa, nggak masalah. Bagus juga, karena lebih cepat ya. Apalagi kalau masanya adalah auditory dan visual. Lebih senang mereka dengan 5 menit atau 6 menit YouTube daripada membaca. Tapi saran saya yang standar adalah Anda coba dulu di LinkedIn. Gitu Bu Paramita ya. Good luck ya Bu Paramita, untuk yang penting mulai dulu nih 2023 2 minggu lagi nanti kita bisa lihat progres kita ketika kita sudah mulai. Baik, teman-teman, hari ini kita belajar banyak dari Mas Mahe, terutama dari pengalaman pribadi ya, dari praktek baik yang Mas Mahe lakukan sepanjang masa pandemi 2 tahun ini. Kan banyak orang yang mengeluh begitu ya, tapi saya lihat Mas Mahe malah melesat gitu ya, malah banyak kemampuan baru.
kalau ngikutin Instagramnya tuh belajar bahasa baru, belajar musik, sampai segala macam begitu ya. Dan ternyata masa-masa itu bisa dipakai untuk berkembang. Tadi ada 5 hal terkait dengan habit yang kita perlu kembangkan di tahun 2023. Mental health termasuk yang paling penting, teman-teman. Bukan hanya, tadi yang menarik yang saya tangkap dari Mas Mahe juga bukan masalah proses atau tujuan bahkan ya, menemukan teman seperjalanan begitu ya, yang penting juga ya. Salah satunya mungkin bisa didapat dari komunitas ini, komunitas live, yang di mana teman-teman bisa menemukan UMKM Shop dan teman-teman dari komunitas lain, supaya kita bisa mendapatkan teman seperjalanan yang asik. Dari Pak Mahendra, apakah ada kata-kata closing statement gitu yang menggariskan apa pesan yang bisa kita perlu tindak lanjuti di 2023? Cek. Oh, sepertinya freeze ya. Baik. Kalau begitu saya oper dulu kembali ke Bro Hengki untuk akhir penutupan dari sesi ini. Silakan Pak Hengki. Ya, Bro Ibra, Mas Mahe lagi mental ya. Padahal saya mau mengucapkan terima kasih. Oh, sudah online lagi. Oh, sudah. Oke. Ya. Jadi terima kasih sudah berbagi, luar biasa ya yang di-sharingkan. Wow, very inspiring ya. Benar-benar membuat kita bisa kemudian mempersiapkan, membuat resolusi untuk 2023 bahwa kita perlu selalu mengisi waktu kita dengan produktif, di masa-masa ini tetap optimis gitu ya, dan mulai menetapkan apa yang kita akan lakukan di tahun depan dengan optimisme, dengan bersikap produktif, dengan terus menumbuhkan diri kita gitu ya, membuat yang terbaik, menantang dan sebagainya. Harus move on, jangan terpengaruh oleh hal-hal negatif. Terima kasih, saya sendiri banyak belajar, Mas Mahe, juga Mas Ibra luar biasa sebagai moderator. Terima kasih. Memang ini sharing yang menginspirasi dan juga saling berbagi. Semoga nanti teman-teman, para audiens, Ibu Bapak, dan Pak Adi, dan teman-teman semua bisa bergantian ya untuk juga saling sharing dan menginspirasi. Sebagai ucapan terima kasih, kami akan berikan, mudah-mudahan nggak salah share, ini adalah ini ya, sertifikat untuk Mas Mahe sebagai speaker kita di acara ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Hengki. Terima kasih juga kepada Mas Ibra ya sebagai moderator. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa menyertai pelayanan Mas Mahe dan Mas Ibra. Salam sehat, penuh berkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahendra, Pak Ibra, Pak Terima Hengki. kasih Pak Mahe. Terima kasih semuanya, Mas Ibra, thank you banget Mas Hengki. Ya.